Hmm. Belum muncul Pak share screen-nya. Ya, belum memang. Sebentar ya Kak Cita, soalnya banyak yang eh, saya harus siapin. Ini baru Oke, masih siap. anget saya buat. Oke, sebentar. Ini Pak Firman ini TikToknya namanya Damar Wijaya Medika ya teman-teman ya. Beliau ini aktif banget buat live untuk BTCLS, ACLS. Jadi teman-teman jangan Kembali lo lupa Mang Wifi follow mah. karena di sana itu banyak materi yang banget berguna banget ya. Minta tolong mic-nya dimatikan ya yang baru masuk ya. Iya, ini beliau nih Pak Firman ya. Damar Wijaya Medika akunnya. Monggo di-follow yang belum follow. Saya sering lihat Kak. Oke, terima kasih. Udah Kak Cita, sudah ada penampakannya? Sudah Pak. Monggo Pak. Sudah Silakan sudah Pak. ini nggak? Sudah apa namanya tuh full screen nggak? Sudah Pak, sudah. Sudah full screen ya. Baik, teman-teman, kita mulai untuk materi pada malam hari ini. Kita santai aja sih, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nanti apa ada yang didiskusikan, silakan kita diskusi. Nah, tadi tuh Kak Cita sudah apa tuh sedikit memperkenalkan, tapi saya kenalkan ulang ya. Nama saya sebetulnya Ade Firmansyah. Tapi banyak yang panggil saya Firman ataupun panggil saya Damar, nggak apa-apa. Silahkan rekan-rekan panggilnya bebas siapa saja dan apa aja lah. Yang penting teman-teman nyaman aja. Saya besar dan lahir di Kuningan, Jawa Barat, gitu ya. Tapi sekarang saya tinggalnya di daerah Depok, Limo, Jawa Barat. Ini nomor telepon saya, terus untuk IG sama TikToknya mungkin teman-teman sedikit sudah ada yang kenal sebagian, silahkan di-follow saja. Insya Allah untuk di TikTok ya video TikToknya saya banyak diedukasi untuk materi-materi emergensi sama ICU karena basic saya adalah perawat di ICU. Lahir dan besar di Kuningan, saya sempat menimba ilmu untuk D3 keperawatannya di Rumah Sakit Jakarta tahun 2004 saya selesai. Langsung kerja dan di ruang ICU di Dharma Nugraha, daerah Jakarta Utara, mungkin teman-teman kalau tahu. Sampai dengan 2005 hanya setahun saja, lanjut di Rumah Sakit Puri Cinere, ketemu Kak Cita saya, banyak dibantu gitu ya. eh apa namanya banyak dibantu sama beliau khususnya dalam mempersiapkan skripsi dan masalah hukum ya. Luar biasa sekali. Beliau ini orang yang kompeten menurut saya di bidangnya. Nggak salah teman-teman bergabung dengan beliau. Dan saya dipercaya sebagai kepala diklat perawatan sampai dengan saat ini dari tahun 2020. Untuk pendidikan yang non formal, saya dari ICU, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, baik basic ataupun advance, mengenai ventilasi mekanis. Terus saya juga pernah jadi clinical instructor, menjadi asesor sampai dengan saat ini di Himpunan Perawat Manajerial Indonesia di UI. Saya mungkin yang pelatihan-pelatihan mas sedikit ya mengenai BLS, ACLS baik dari Perki ataupun American Heart Association dan untuk SIM-nya sebagai narasumber atau fasilitator saya mempunyai dari Kemenkes dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mudah-mudahan itu bisa memperkuat menjadi seorang fasilitator. Dan buat rekan-rekan semua di sini yang berminat menjadi ingin sebagai narasumber atau fasilitator, gampang banget gitu ya. Apalagi belajar dari awal, kalau saya zaman dulu D3 nggak ada tuh soal-soal hukum kayak gini belajar, tapi sekarang tuh udah mudah banget gitu ya. Saya dari Stikes Perta Medika, oh luar biasa ya. Dan saya sedang melanjutkan untuk program Magister Keperawatan dan spesialis bedah ngambil subnya di kardiovaskuler. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Minta doanya buat rekan-rekan semua ya. Oke teman-teman nanti mungkin kalau berkenan untuk izin pada saat kita sesi diskusi, izin untuk belajar sambil on cam dan kita di open mic ya. Di unmute mic-nya. Kalau open mic kayak stand up comedy gitu ya. Oke, jadi nanti kita teman-teman diskusi. Kalau diskusi itu enak. Kalau cuma dengerin aja mah dengerin radio aja cukup gitu ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja untuk materi pada malam hari ini mengenai materi tentang EKG. Jadi,
Elektrokardiografi, nanti kalau teman-teman, Pak, kecepatan bilang aja ya. Takutnya apa namanya kecepatan dan teman-teman kurang bisa untuk memahami atau menangkapnya, silahkan disampaikan saja. Apa saja yang akan kita bahas pada kegiatan ataupun materi pada malam hari ini, yaitu mengenai anatomi dan sistem konduksi, gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman pengen belajar EKG, ya pahami dulu anatominya, minimal yang basic. Mana itu jantung ada di sebelah kanan apa ada apa saja, sebelah kiri ada apa saja. Nah, itu teman-teman harus pahami baik-baik karena ini adalah modal awal untuk teman-teman bisa apa membaca sebuah EKG. Kita nggak usah harus yang 12 lead dulu. Kita belajar yang EKG strip aja yang mungkin muncul sering muncul di teman-teman ketika menemukan sebuah kasus ataupun nanti teman-teman dalam kondisi emergensi khususnya pasien-pasien yang mengalami sebuah aritmia yang letal atau aritmia yang mengancam nyawa. Definisinya seperti apa EKG itu, fungsi EKG untuk apa, sandapannya, kertas EKG, kurvanya, interpretasi, serta irama yang normal dan abnormal, ataupun kita sebut sebuah aritmia. Nah, jantung ini kan teman-teman letaknya ada di mana sih? Letaknya itu ada di rongga mediastinum, ya, di rongga torak gitu teman-teman, kalau teman-teman mau lihat. Nah, rongga toraknya itu ada di mana gitu ya? Rongga torak nih, kalau teman-teman lihat kursor saya mudah-mudahan bisa terlihat. Lokasinya itu di mid mediastinum di tengah. Jadi 2/3 jantung itu memang ada di sebelah kiri dari sternum. Ada juga sebelah kanan ada, kita sebut dengan kondisi dextrokardi. Lalu apek atau puncak jantung ada di interkosta 5 atau iga ke-6. Dan dasar dasar dari jantung ada di level mana? Di level interkosta 2 sampai dengan 3. Jadi kalau kita jantung itu ada di mana sih posisi yang normalnya? Ada di kosta 2 sampai dengan kosta 6. 2/3-nya ke sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman belajar tentang basic life support, kita melakukan sebuah kompresi pada jantung, kita letaknya ada di tengah tulang sternum. Kenapa nggak sebelah kiri? Karena memang letak tulang sternum ini khususnya pada tulang sternum dia salah satu tulang yang kuat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita melakukan kompresinya di bagian kosta, resiko terjadi fraktur, gitu ya. Nah, ini penampakannya secara gambar ronsen, kalau teman-teman lihat yang bulatan warna putih ini di bawah gitu ya, ini adalah sebuah jantung. Jadi kalau kita melihat pada sinar X-ray, pada gambar toraks gitu ya, terutama jadi warna hitam itu justru adalah kumpulan udara. Nah, kumpulan udara itu letaknya ada di mana? Ada di bagian ini, di bagian parenkim paru di dalamnya. Nah, kalau misalkan, Pak, ini warna hitamnya kok kayak ada garis tegas. Nah, itu kita sebut dengan kondisi pneumotorak gitu ya. Nah, kalau misalkan gambaran cairan atau darah gitu ya, atau pus ataupun apa gitu, berarti warnanya putih. Itu tandanya adalah sebuah cairan. Berbeda berbalik terbalik dengan kalau kita melihat sebuah ini sebuah USG. Kalau warnanya hitam justru udara, warnanya putih justru cairan. Ini sedikit aja buat teman-teman bisa memahami. Pertanyaannya kenapa sih jantung itu bisa bergerak? Nah, gitu. Coba teman-teman bisa ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih jantung itu bisa bergerak? Ya karena memang sudah dari sananya Pak gitu. Ya coba teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Sambil santai aja ini mas santai ngobrol santai. Ada yang bisa jawab? Apa jangan-jangan udah pules semua jam segini nih biasa? Kenapa sih jantung Ngantuk itu lah. bisa bergerak? Ayo, Yo, ayo, yang boleh yo, silahkan. interaktif Oh ya. ada di room chat gitu ya. Izin Pak, karena jantung memompa darah. Ya, memompa itu bergerak. Maksudnya kenapa sih dia fungsinya sebagai pemompa atau fungsinya sebagai bisa bergerak itu karena kenapa gitu ya? Silahkan. Ada Izin yang Pak, bisa karena jawab? ada arus listrik Pak. Oke, karena ada sebuah arus listrik, ada sebuah sistem konduksi, ada sebuah sistem kelistrikan dari jantung. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, ada sebuah sistem dari kelistrikan jantung. Oke, kita belajar terlebih dahulu mengenai anatomi dari jantung. Nah, anatomi jantung ini kalau kita belah nih teman-teman di bagian ventrikalnya nih otot dari ventrikal ya. Jadi jantung itu memang idealnya mempunyai lapisan-lapisan. Dari luar itu ada namanya lapisan fibrosa perikardium. Jadi kalau lapisan perikardium itu dia adalah lapisan atau selaput yang melapisi otot-otot jantung. Melapisi otot jantung untuk apa? Supaya jantung itu ketika bergerak tidak bergesekan dengan anatomi yang ada di rongga dari torak itu sendiri. Ada apa saja di lapisan perikardium itu? Ada bagian visceralis dan parietalis. Kalau parietal itu posisinya yang menempel dengan lapisan fibrosa perikardium, kalau visceralis itu yang menempel dengan otot jantung itu sendiri atau miokardium. Di tengah-tengahnya itu ada cairan gitu atau
ada sebuah cairan perikardium kita sebutnya, bisa disebut juga sebagai pelumas. Nah, ketika jantung itu bergerak, supaya dia tidak bergesekan dengan organ lainnya gitu ya, agar supaya jantung itu tidak terjadi gesekan, tidak membuat luka, sehingga jantung itu dilapisi oleh lapisan perikardium yang ada cairannya. Kalau misalkan teman-teman ada istilah mungkin mengalami sebuah perikarditis, Pak. Berarti ada infeksi di selaput atau saluran dari perikardium gitu ya. Atau ada sebuah kondisi tamponade jantung, Pak, pasiennya gitu ya. Tamponade jantung buat rekan-rekan perawat yang pernah mengikuti pelatihan BTCLS akan belajar tamponade jantung di trauma torak. Jadi, tamponade jantung itu dia membuat seperti tampon atau tahanan gitu ya. Jadi cairannya itu yang misalkan cairannya hanya 50 cc, karena ada kebocoran di otot jantung, ada kebocoran di pembuluh darah jantung, atau ada trauma dari jantung sehingga bocor, cairannya itu akan mengisi lapisan dari cairan perikardium. Sehingga cairannya banyak, jantungnya itu ketekan supaya jadi nggak bisa bergerak jantungnya gitu ya. Atau bergeraknya cepat sehingga lama-lama capek, lama-lama berhenti. Nah, kalau lapisan yang berhubungan langsung dengan darah namanya endokardium. Endokardium itu lapisan otot yang tepatnya ada di lapisan dari jantung. Kalau miokardium ini adalah otot. Nah, miokardium itu di sini tempat berkumpulnya sel-sel yang mempunyai kelistrikan yang dihantarkan oleh sistem pacemaker yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ya. Oke. Kita belajar mengenai anatomi jantung. Jadi kalau teman-teman membayangkan sebuah anatomi jantung, membayangkan sebuah jantung kita analogikan atau kita ilustrasikan jantung itu sebuah rumah. Nah, ini sebuah rumah nih. Dia punya ruangan-ruangan, dia ada pintunya, ada jendelanya, terus ada misalkan oh dia di kamar mandinya ada saluran air yang masuk dan keluar gitu ya. Kita analogikan seperti itu. Jantung itu secara anatomi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita sebut dengan atrium sebelah kiri. Nah, atrium sebelah kiri ini dia bertugas menerima darah dari paru-paru. Menerima darah dari paru-paru maksudnya gimana, Pak? Ini adalah darah yang sudah dilakukan difusi dari paru-paru itu sendiri melalui vena cava, melalui vena pulmonalis yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan vena pulmonalis sebelah kanan. Nah, kalau proses difusi itu terjadi dengan baik, jantung itu mengisi darah dengan kaya akan oksigen, lalu masuk ke dalam atrium sebelah kiri. Atrium sebelah kiri itu setelah penuh lalu dialirkan ke ventrikel sebelah kiri. Nah, ini kita bicara tentang anatomi dan fisiologi. Dari antara atrium kiri dan ventrikel kiri ada yang tahu nggak? Ada katup yang membatasi kedua atrium dan ventrikel kiri. Namanya katup apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Atau mitral. Katup apa? Ada yang tahu Mitra selain mitra? Trichopidalis. Waktu suara. Apa? Katup apa? Tricuspidalis. Guspitalis atau Trichopid- skoliosis? Tadi saya dengarnya ada skoliosis katanya gitu. Bukan ya? Trichopidalis. Guspitalis. Oke, jadi katup pemisah antara atrium kiri dan ventrikel kiri namanya atrium mitral atau kita sebut dengan katup bicuspidalis. Bi itu dua, mitral itu dua ya, dua katup. Lalu ketika darah itu berkumpul di ventrikel kiri sudah penuh, lalu dia memompakan melalui aorta atau katup aorta ke jantung itu sendiri melalui arteri koronari dan ke seluruh tubuh. Nah, ini aorta ini teman-teman tidak bisa menjangkau sampai ke seluruh tubuh. Jadi aorta ini gitu ya, ujungnya dari aorta ini ada arteri sampai dengan ke arteriol yang ada di perifer, lalu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, karbon dioksidanya itu lalu dibawa oleh plasma darah, masuklah dia ke vena cava superior. Oke, vena cava superior ada di atrium sebelah kanan ya. Vena cava inferior juga masuk ke atrium sebelah kanan. Lalu darah itu dari atrium kanan yang kurang kaya akan oksigen atau lebih banyak karbon dioksidanya dipompakan, bukan dipompakan. Jadi fungsi atrium bukan memompakan, hanya mengalirkan saja darah ke ventrikel sebelah kanan. Darah dari ventrikel kanan lalu dia dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi kalau ada pertanyaan, arteri apa yang ada di dalam tubuh yang mengantarkan darah kurang kaya akan oksigen atau kaya karbon dioksida? Satu namanya adalah arteri pulmonalis ya, untuk pemisah antara ventrikel kanan dan paru-paru. Pemisah antara atrium kanan dan Pulmonar. ventrikel kanan namanya katup tricuspidalis. Kenapa tri? Karena tiga katupnya.
Lalu darah itu dari arteri pulmonalis gitu ya masuk ke paru-paru, dari paru-paru dipompakan lagi tuh, dialirkan melalui vena pulmonalis. Seperti itu adalah gambaran dari sistem peredaran darah. Kalau misalkan Pak, kalau dari jantungnya itu sendiri gimana? Dari jantungnya sendiri kita juga punya arteri koronari dan ada yang namanya vena tebesia dan vena kardiaka. Vena itu yang keluar yang masuk lagi ke atrium kanan melalui sinus koronari yang ada di atrium sebelah kanan. Jadi begitulah proses dari apa sirkulasi dari sistemik dan sirkulasi secara koroner. Itu gambaran secara umumnya. Nah, kalau kenapa sih tadi dikatakan jantung itu kenapa bisa berdenyut? Karena jantung itu mempunyai sistem konduksi, gitu ya. Kalau kita sebut sistem konduksi itu ada tiga, Pak, di dalam tubuh atau sel pacemaker utama yang di dalam jantung itu ada tiga. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kita sebut dengan SA node. SA node itu ada letaknya di mana? Di vena cava superior, di muaranya. Muara vena cava superior di atrium sebelah kanan. Ada yang tahu coba disebutkan berapa normalnya SA node mengeluarkan impuls, teman-teman? 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100. 100 kali per menit. Good job ya. Jadi hanya 60 sampai 100 kali per menit. Bisa nggak dia lebih dari kurang dari 60 atau lebih dari 100? Pertanyaannya. Coba, ayo. Dijawab aja nggak apa-apa sambil sambil diskusi kita. Bisa nggak dia menghasilkan impulsnya lebih dari ini? Yuk, kakaknya dijawab. Ada yang bisa? Ya, nanti kita bahas kalau mau paham ya. Baik, lalu yang kedua ada yang namanya avenot. Avenot itu letaknya di atas dari katup spidalis, di depan dari sinus koronari. Letaknya ada di atrium kanan juga. Berapa impuls yang dikeluarkan dari avenot? 40 sampai 40 60 sampai kali per 60. menit. Luar bioskop ya, luar bioskop. Bawa-bawa kalau live ya, luar bioskop rekan-rekan ya. Terus lalu dialirkanlah dia ke dalam bundle his. Bundle his itu berarti nanti akan bercabang lagi. Ada right bundle branch block, right bundle branch dan ada left bundle branch. Lalu dia dialirkan nih melalui sarabut Purkinje ke otot-otot yang ada di kedua ventrikel. Yang tadi ya di miokardium ini. Nah, gitu ya teman-teman. Tapi dia juga mempunyai apa namanya itu kecepatan konduksi dalam melakukan kontraktilitas jantung. Ada yang tahu berapa? Perabot Purkinje berapa? 20 sampai 40 20 kali sampai per menit. 40. Luar biasa ya, 20 sampai 40. Jadi kalau misalkan Pak, gimana kalau SA node-nya mati? Misalkan SA node itu PLN-nya gitu ya. Pak, PLN-nya mati Pak, gitu. Kita belum bayar token listrik. Oke, bisa digantikan karena kita punya genset gitu ya. Gensetnya itu siapa? Avenode Pak. Tapi Avenode itu tidak bisa menghasilkan impuls yang lebih banyak gitu ya. Sekalipun bisa lebih banyak, tapi itu sebuah kondisi atau sebuah keadaan yang abnormal. Nah, kalau misalkan Pak PLN-nya mati, terus gensetnya juga mati Pak, digantikan, oh saya punya aki mobil Pak buat nerangin rumah ini Pak gitu ya. Tapi aki mobilnya itu nggak bisa kuat-kuat, hanya 20 sampai dengan 40 kali per menit. Nah, teman-teman dari ketiga sel pacemaker utama ini yang ada di dalam jantung, ada satu lagi sel pacemaker yang bisa menghasilkan impuls listrik yang nanti dia akan mengeluarkan sebuah irama yang aritmia atau irama yang distritmia. Ada yang tahu nggak? Di mana satu lagi sel pacemakernya? Atrial. Atrial. Ada yang bisa jawab yang lain? Yo, yang lain. Ini ada 1.700 1.117.000 yang nonton ya. Coba Mantap. berapa? Tapi jadi ini. Apa? Ada lagi yang bisa mengeluarkan impuls selain ketiga pacemaker yang ada di dalam jantung? Ada yang tahu? Apa? Boleh di room chat juga nggak apa-apa. Teman-teman ini kan lagi belajar. Kalau salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini kan bukan ukom, gitu ya. Kalau ukom salah ya nggak dapat nilai. Tapi kalau ini justru kalau salah kita belajar, gitu ya teman-teman. Ventricle, oke. Ada yang lagi? Ada yang bisa jawab yang lain? Silahkan teman-teman. Pas, pas, semuanya pas. Oke, karena pas jawabannya adalah atrium ya. Jadi atrium itu juga bisa menghasilkan impuls listrik, tapi adalah sebuah kondisi yang abnormal. Nah, oke, teman-teman kita bahas untuk selanjutnya. Jantung itu dia mempunyai beberapa keistimewaan atau ada tiga keistimewaan yang dipunyai oleh jantung. Yang pertama keistimewaannya itu apa sih? Keistimewaan kita sebut dengan disebut dengan automaticity.
apaan sih Pak automaticity gitu ya. Jadi automaticity itu dia kemampuan untuk bisa mengeluarkan impuls. Jadi menghasilkan impuls. Siapa yang bisa mengeluarkan dan menghasilkan impuls? Ya ketiga sel pacemaker ini ditambah satu lagi dari atrium gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya memang dia bisa mengeluarkan impuls tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa disuruh oleh otak kita, tanpa disuruh oleh tubuh kita, dia tetap dengan spontannya bisa mengeluarkan impuls dari listrik jantung. Ada SA node, AV node, Purkinje cell, dan ada satu lagi dari atrium. Pak, impuls itu apa sih? Impuls itu adalah cikal bakal dari yang namanya kontraktilitas dari jantung gitu ya, cikal bakal dari denyut jantung. Nah, masing-masing dari pacemaker itu punya gitu ya. Ada SA node, AV node, Purkinje cell, dan ada yang namanya atrial. Satu lagi keistimewaan dari jantung, ada yang kita sebut dengan conductivity. Apa itu conductivity, teman-teman? Kalau pengen tahu conductivity, jadi kalau conductivity itu dia kemampuan bisa menghantarkan impuls. Kemampuan menghantarkan impuls yang seperti apa? Ketika jantung itu mengeluarkan yang namanya automaticity, menghasilkan sebuah impuls, lalu dia dihantarkan gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Ketika SA node mengeluarkan impuls, lalu AV node dan Purkinje cell itu dia tidak akan mengeluarkan impuls. Bukan berarti 6 sampai 100 lalu ditambah 40 sampai 60 ditambah 20 sampai 40, bukan seperti itu. Tapi ketika SA node mengeluarkan impuls, AV node dan serabut Purkinje cell dalam kondisi normal hanya menghantarkan saja listrik yang dihasilkan dari SA node. Makanya nanti morfologi atau gambaran dari EKG itu nggak tabrakan, nggak acak-acakan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada yang namanya excitability. Selain menghasilkan impuls, selain menghantarkan impuls, namanya jantung punya keistimewaan excitability itu dia juga bisa menghantarkan impuls yang di luar dari jantung itu sendiri. Jadi dia bisa berespon terhadap stimulasi. Artinya ketika SA node-nya mengeluarkan fungsinya dengan yang lain, dengan fungsinya dengan baik, AV node Purkinje cell tidak mengeluarkan impuls. Tapi ketika listrik itu bukan dari pacemaker, SA node misalnya dari atrium, karena dia mempunyai keistimewaan excitability, jantung itu merespon gitu ya. Jantung itu merespon itu adalah sebuah impuls. Tapi gambarannya normal enggak Pak? Jelas sebuah gambaran yang abnormal. Gitu ya teman-teman, kalau teman-teman bisa dipahami. Karena kalau teman-teman memahami tentang sistem konduksi pacemaker yang ada di jantung, teman-teman akan memahami sebuah gambaran atau grafik yang ada di dalam morfologi EKG. Khususnya EKG yang apa? EKG yang normal dulu kita bahas gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau ada yang mau dikonfirmasi silakan. Ya. Aman? Aman semuanya? Boleh dikomen? Kalau aman kita lanjutkan. Aman, Pak. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, kalau secara definisi, teman-teman di sini ya, misal definisi itu kalau dikatakan elektrokardiografi atau yang namanya elektrokardiogram, pada dasarnya itu sama saja, teman-teman. Jadi kalau perbedaan EKG dan ECG itu sebetulnya hanya sebuah istilah saja. Kalau misalkan EKG itu dipakai oleh orang-orang Amerika dalam menyebut sebuah elektrokardiogram. Tapi kalau misalkan di Eropa sana disebutnya dengan sebuah ECG. Tapi definisi yang baik, yang betulnya adalah elektrokardiografi itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah aktivitas listrik jantung. Tapi kalau elektrokardiogram atau EKG suatu grafik yang menggambarkan rekaman dari listrik jantung. Yang akan kita pelajari itu ECG atau EKG Pak, ya itu juga gitu ya teman-teman. Jadi EKG atau ECG itu hanya menilai sebuah grafik dari listrik jantung. Apakah jantungnya bisa berdenyut dengan baik atau tidak gitu ya teman-teman. Itu tidak bisa digambarkan dari sebuah gambaran EKG atau ECG. Jadi kalau kita membaca grafik yang membaca sebuah gambaran dari apa? Sebuah gambaran dari keaktivitas listrik yang ada di dalam jantung kita. Fungsi EKG yang akan kita bahas salah satunya yang ini dulu ya teman-teman, menentukan gangguan irama jantung, aritmia atau disritmia. Yang menentukan adanya iskemik atau infak dan lain-lain enggak kalau belajar di basic. Kita belajar basic satu aja dulu biar teman-teman bisa pahami untuk malam hari ini. Nah, kalau teman-teman melihat sandapan EKG gitu ya, sandapan EKG yang misalkan ada di sini namanya Kakak Neva Nirwana misalkan gitu ya, sedang jaga di IGD dengan ada pasien umur lebih dari 45 tahun, keluhan dengan nyeri dada yang khas sebuah iskemik atau nyeri dada sebuah gangguan jantung, ataupun misal
pasien dengan trauma karena kesetrum Pak gitu ya. Nah, kalau pasien dengan tersengat listrik gitu ya teman-teman harus segera dilakukan EKG 12 lead. EKG 12 lead itu ada dua sandapan. Satu sandapan bipolar, di mana sandapan bipolar itu yang kita bisa lihat adalah sandapan yang disebutkan dengan angka Romawi 1, 2, dan 3. Nah, kalau sandapan unipolar, unipolar ini adalah sandapan prekordial di mana ada V1 sampai V6, sandapan ekstremitas ada lead AVR, AVL, dan AVF. Nah, ini teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Nih kalau teman-teman melihat EKG 12 lead terus dikatakan, oh lihat coba sandapan bipolarnya. Berarti teman-teman tinggal melihat Romawi 1, 2, dan 3. Coba sandapan unipolar yang prekardial, berarti prekordial itu yang ada di dada, V1 sampai V6. Sandapan ekstremitas ada di mana? AVR, AVL, dan AVF. Saya coba jelaskan satu persatu mengenai EKG yang ada di 12 lead gitu ya. Sandapan EKG bipolar gitu ya, sandapan namanya juga B berarti dua gitu ya. Apa yang akan dinilai? Yang pertama gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya kiri. Nah, kalau teman-teman dikatakan coba delete dua panjangnya direkam agak panjang lebih dari 6 detik misalkan atau 6 detik minimal. Kenapa harus delete dua? Karena secara fisiologis atau secara umum gambaran atau morfologi EKG delete dua itu akan baik gitu ya, akan bagus sesuai dengan gambaran irama yang normal. Karena kenapa? Kalau delete dua itu dia menggambarkan dari tangan kanan ke kaki kiri. Dia searah dengan arahnya dari ini. Nih, saya balik dulu ya. Searah dengan kelistrikan jantung dari S anode menuju Purkinje, di mana morfologi secara fisiologisnya akan muncul dengan baik, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di lead 3 hanya membedakan potensial dari tangan kiri dan kaki sebelah kiri. Apakah tiga-tiganya itu bisa dikatakan membaca sebuah EKG yang normal, Pak? Bisa saja. Tetapi kalau teman-teman ingin melihat secara fisiologis kelistrikan atau sistem konduksi dari jantung, pastikan ada di lead 2 saja. Karena sesuai dengan arah dari vektor atau arah dari aksis kelistrikan jantung. Nah, selanjutnya kalau nah ini kalau sandapan EKG unipolar ekstremitas, kalau tadi kan bipolar, kalau sekarang unipolar gitu ekstremitas berarti hanya satu saja gitu ya. Kalau misalkan AVF, jadi kita ingatnya F aja, F itu adalah foot, berarti hanya di bagian kaki kiri saja yang diukur. Kalau misalkan AVL gitu ya, AVL itu berarti tangan sebelah kiri saja yang diukur, di mana muatannya positif. Nah, kalau yang terakhir ada yang kita sebut dengan AVR, right, berarti ya teman-teman, ini adalah di bagian sebelah kanan saja. Nah, ini akan ada sebuah perbedaan gambaran dari lead 2 dan sebuah AVR. Kalau di lead 2 itu gambaran P-nya positif, QRS-nya baik, gelombang T-nya bagus. Tapi kalau di AVR dia akan kebalik semua teman-teman. Gelombang P-nya kebalik, gelombang T-nya kembali, gelombang R-nya juga kebalik gitu ya teman-teman. Nah, kenapa? Ini adalah sebuah gambaran yang normal. Karena dia berlawanan arah dengan sistem konduksi jantung. Jadi kalau misalkan lead 2 itu dari apa nih dari sini ya ke serabut Purkinje, tapi kalau kalau AVR itu justru dari serabut Purkinje ke S anode. Jadi dia akan gambaran EKG-nya terbalik semua. Nah, itu teman-teman yang harus dipahami. Lalu kalau kita belajar mengenai sandapan unipolar ekstremitas, nah teman-teman nih buat rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah terjun ke lapangan atau rekan-rekan mahasiswa yang profesi nurse yang nanti akan terjun di stase KMB, pasti akan diminta untuk sering melakukan EKG 12 lead. Dan jangan menolak teman-teman kalau disuruh diminta ya. Ya, jadi kenapa jangan menolak? Biar teman-teman bisa belajar, biar teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran EKG yang ada di prekordial, di mana di V1 sampai dengan V6. Nah, ini nanti teman-teman kalau pengen filenya nanti saya coba kirim. Nah, kalau saya boleh jelaskan satu persatu, kita tentukan dulu V1, ruang interkostal 4 garis sternal. Jadi, ruang interkostal 4 itu jangan jauh-jauh dari garis sternum. Gitu ya. Ini V1. Interkostal 1, 2, 3, dan 4. Lalu V2-nya berseberangan. Bedanya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau untuk menentukan sebuah V3, tentukan dulu V4. V4 itu ruang interkostal 5, mid clavicula. Ruang mid clavicula. Jadi di tengah-tengah nih mid clavicula. Baru kita tentukan antara V2 dan V4 adalah V3.
Lalu kalau V5, garis V4, aksila bagian anterior atau bagian depan. Aksila anterior itu gimana sih Pak? Jadi kita tentukan dulu mid clavicula dan tentukan mid aksila tengah-tengahnya itu adalah aksila anterior. Kalau V6 sejajar V5 di tengah-tengah dari aksila. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan gini, pas mengukur EKG 12 lead, terus di lead satunya itu dia ada sebuah gambaran artefak atau di lead satunya gambarannya itu lurus, gambarannya asistol, nggak kebaca. Jadi yang dibenerin di mana nih? Untuk lead satu misalkan. Kita mengukur EKG 12 lead. Tapi di lead satunya itu kayak nggak kerekam, Pak. Coba yang dibenerin yang di mana? Di unipolar ekstremitas, di bipolar, ataupun di mana? Coba teman-teman silahkan. Dibayangkan dulu. Di bipolar, Pak. Bipolarnya di mana? Coba ada yang tahu nggak teman-teman? Di bagian mana saja Tangan bipolarnya kalau kanan lead ke satu? tangan kiri, Pak. Dari mana? Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan ke tangan kiri. Yang lainnya setuju atau kurang setuju? Di mana Setuju. teman-teman yang lainnya? Boleh di room chat juga boleh, silakan gitu ya. Jadi kita diskusi aja teman-teman, jadi biar paham. Oke, yo coba teman-teman setuju dengan jawabannya tadi siapa dari kakak siapa, gitu ya. Setuju. Setuju, oke. Oke teman-teman sebentar saya ada tamu sebentar. Izin sebentar aja. Kak Cita izin sebentar Kak Cita. Oke, siap, Pak. Tunggu sebentar, teman-teman ya. Iya, Bu. Hei, Ah, aku 5 menit masih ya, muda izin ya. 5 menit. Minum dulu, minum dulu. Belum belum masuk ke baca, minum dulu ya. Biar nggak gagal fokus. Jangan panggil ibu, panggil aku adik. Kamu masih muda, Rek. Agak pusing. Pusing. Oke, jelas, Pak. Ya. Nanya sebanyak mungkin ya, mumpung lagi sama Pak Firman. Baik, adik. Pelajaran ini yang buat kita pusing ya, Kak. Tunggu sebentar ya, sabar. Aku orang Gresik. Ya Allah, jangan panggil Bu ya. Aku masih muda. Orang Gresik Kak aku Kak di Jawa Timur. Monggo yang deket boleh kalau mau main ke Gresik. Ini ada teman yang dari Universitas Gresik juga kayaknya. Boleh kalau mau kita mutualan. Saya kembali Kak Cita. Ya, siap Pak. Monggo Pak. Maaf ya teman-teman, ada tamu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus coba teman-teman dijawab ya. Kalau misalkan, Pak, kok di lead 2-nya negatif, tapi di AVR-nya positif, Pak, gelombang P-nya. Gimana tuh? Coba. Pasangnya terbalik, Bapak. Pasangnya terbalik. Coba yang lain. Yang lain aman ya. Mungkin sedang makan, jadi takut keselak nggak apa-apa ya. Oke, pasangnya terbalik ya, gitu ya. Jadi udah kebaca kan kalau kita melihat sebuah gambar EKG 12 lead-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, atau juga ada beberapa tambahan. Misalkan dokternya kan idealnya cuma 12 sih, ada yang sampai 17, kadang gitu ya, ada yang sampai berapa gitu ya. Kita coba misalkan kakak siapa nih yang saya panggil gitu. Misalkan kakak Selsi gitu ya. Coba saya pengen lihat EKG posterior, berarti posterior itu bagian 8. Ada P7, P8, P9. Pak, itu kan yang di prekordialnya cuma 6, Pak. Gimana caranya? Berarti kalau misalkan kurang dari 3, kurang dari 3. Kalau ada 6, cuman V1 sampai V6, P7, P8, P9-nya pakai apa? Ada yang tahu nggak pakai yang mana? Atau ada tambahan yang lain mungkin, teman-teman? Gimana tuh? Kalau suruh P7, P8, P9? Coba teman-teman, nggak apa-apa nanti dijawab aja nanti kalau kurang tepat ya teman-teman nanti kita kita benerin gitu ya. Pakai yang nomor berapa atau ada tambahan atau pakai elektroda yang biasa yang ada di depan kita pindahin ke belakang atau ada tambahannya.
Pernah lihat atau pernah dengar nggak sih teman-teman ada posterior EKG? Pakai yang biasa, Pak. Pakai Nah, yang biasa, luar biasa ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Jadi gunakan saja pakai yang ada di depan. Misalkan Pak P7-nya pakai V3 Pak, P8-nya pakai P4 Pak, P9-nya pakai V5. Boleh nggak Pak? Boleh gitu ya, tapi dia sejajar dengan skapula. Ya, tapi nanti V3-nya ngerekamnya dua kali gitu ya. Lead 12 lead dulu, terus kita pindahin yang pakai yang itu gitu ya, P3, V4, V5 jadi V7, V8, V9. Tapi setelah di print, teman-teman ingat, dicoret V3-nya jadi V7, V4-nya jadi V8, V5-nya jadi V9, gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan Pak, ini adalah ada sebuah kita kecurigaan sebuah dextrokardi. Taunya dari mana? Misalkan dia memang ada riwayat Pak dari eh, atau enggak pasiennya sendiri ngomong, jantung saya ini sebelah kanan. Kita malah ketawa kok jantungnya di kanan. Ternyata benar gitu ya, ada di sebelah kanan boleh menggunakan sebuah V1, V1, V2, V3, V4, V5R. Atau sih idealnya rata-rata menyebutnya ada V3, V4, V5R gitu ya teman-teman. Atau misalkan kita ada kecurigaan, misalkan dokternya coba deh di posterior sama sebelah kanannya di EKG lagi untuk melihat sebuah kecurigaan adanya gangguan dari atau sumbatan dari arteri koronari yang sebelah kanan gitu misalkan. Dicoba gitu, diperiksa nggak apa-apa, silakan teman-teman. Nah, kalau V1 sampai V6R juga sama, tinggal posisinya aja tinggal kita rubah gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ini jarang sih dipakai ya. Tapi kalau seandainya ada, biar teman-teman nggak paham. Biar teman-teman paham. Minimal teman-teman menggunakan yang 12 lead saja bisa memahami. Ya, oke. Pak, Oke, ada yang mau selanjutnya ditanya. teman-teman nih, kalau letak EKG gitu ya, letak jantung dilihat berdasarkan sandapan. Kalau teman-teman melihat sebuah sandapan ini, kalau kita melihat sebuah aksis ya yang ada di dalam jantung gitu ya, atau sandapannya gitu ya, bawah gitu ya, sebelah kanan gitu ya. Ada V3, V4, berarti V3 dan bagian depan. Septal itu pemisah kan ada tulang sternum gitu ya di V1 V2. Kalau lateral berarti lateral itu di samping ada lid 1 gitu ya, ada AVL, ada V5 dan V6. Posterior ada V1 sampai dengan V4 gitu. Resivokal maksudnya gambaran resivokal itu gambaran perbandingannya. Kalau ventrikel kanan V3R, V4 sampai dengan V6R. Nih kalau seandainya ada sebuah kita kecurigaan yang tadi ya teman-teman, untuk ventrikel sebelah kanan ada sebuah gangguan nggak gitu di rai koronarinya. Berarti coba V3 sampai V6R, letaknya sama, tinggal pindah ke sebelah kanan saja. Nah, ini yang perlu dipahami, kita langsung masuk ke dalam intinya teman-teman untuk masalah kertas yang ada di dalam EKG. Teman-teman kita harus pahami dan mungkin teman-teman yang pengen serius belajar mengenai masalah EKG, kita pelajari dulu yang namanya kertas yang ada di EKG. Kalau teman-teman melihat kertas di dalam EKG, ini akan ada hubungannya nanti dengan rumus-rumus penghitungan heart rate. Rumus-rumus penghitungan sebuah normal atau sebuah abnormalnya gambaran atau morfologi dari gelombang yang ada muncul di dalam EKG. Kita pahami dulu teman-teman. Jadi kalau kita melihat gambaran EKG, kertas EKG khususnya, kalau kita sebutkan dalam satu kotak besar atau istilahnya atau kita singkat KB, sama dengan isinya ada 5 kotak kecil, gitu ya teman-teman. Satu kotak besar ada 5 kotak kecil, gitu ya. Ukurannya satu kotak kecil itu adalah 1 mm nih, satu kotak ini 1 mm. Kalau ada 5 berarti 5 mm, gitu ya teman-teman. Nah, tetapi kita akan menggambarkan sebuah voltase atau sebuah tegangan listrik atau kita menggambarkan sebuah waktu. Kalau garisnya horizontal, gitu ya teman-teman, dari arah panah ke arah samping atau horizontal, ini berbicara masalah waktu, di mana 1 mm atau satu kotak kecil sama dengan 0,04 detik. Sedangkan kalau kita bicara masalah voltase gitu kekuatan dari voltasenya gitu ya, satu kotak kecil atau 1 mm adalah 0,1 milivolt. Jadi dalam satu kotak besar kalau kita bicara waktu ada 0,20 detik. Dari mana 0,20 detik? Dari 5 kotak kecil dikali dengan 0,04. Kalau voltase secara vertikal satu kotak besar ada 5 kotak kecil adalah 0,5 milivolt atau 0,1 dikali dengan 5 kotak kecil gitu ya teman-teman. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu.
Nah, kalau kita mengatur standar perekaman ataupun kalibrasi perekaman EKG, secara internasionalnya kita mengukur dengan kecepatannya 25 mm per detik dan voltasenya adalah 2 kotak besar atau 10 mm. Ini adalah pengaturan atau kalibrasi pengukuran EKG yang secara internasionalnya, secara umum. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara masalah 1 kotak besar itu berapa detik sih Pak gitu ya. Kalau misalkan 1 kotak besar itu 1 detik. Berarti kalau sorry 5 kotak 1 kotak besar itu adalah 0,20 detik. Berarti 1 detiknya berapa Pak? 5 kotak besar adalah 1 detik. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau diminta 30 kotak besar, diminta 6 detik berarti 30 kotak besar. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam di gambaran-gambaran EKG yang akan muncul di contoh soal gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita melihat sebuah kurva EKG ini teman-teman, kalau yang dikatakan kurva EKG itu di mana ada gelombang P yang akan kita pelajari, di mana gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium, kedua atrium berdepolarisasi menghasilkan gelombang P, ada juga gelombang QRS di mana ini adalah depolarisasi dari ventricle gitu ya. Ada juga PR interval. PR interval ini adalah waktu dari SA not menuju AV not berapa lama waktunya gitu ya teman-teman. Lalu ada yang namanya ST segmen. Nih, segmen ST ini adalah awal dari repolarisasi ventricle. Jadi yang repolarisasi ventricle aslinya adalah gelombang T. Ini yang akan kita bahas lebih banyak gitu ya. Pak, kenapa depolarisasi atrium tidak ada? Karena depolarisasi atrium itu berbarengan dengan kontraksi dari ventricle. Di mana kontraksi dari ventricle ini teman-teman dia akan dengan velocity atau kecepatan konduksinya itu sangat cepat. Jadi kecepatan konduksi ventricle cepat dibandingkan dengan repolarisasi atrium, dia berbarengan jadi kalah sama depolarisasi ventricle. Makanya tidak ada gambaran dari repolarisasi atrium. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Gelombang P depolarisasi atrium, gelombang QRS depolarisasi ventricle. Interval PR adalah waktu dari SA not menuju AV not gitu ya. Kalau X segmen ST awal dari repolarisasi dan gelombang T adalah repolarisasi ventricle. Oke ya, nanti kita mungkin teman-teman belum kebayang kalau udah ngelihat EKG-nya pasti bisa. Nah, kalau kita melihat atau sebuah rumus yang biasa kita gunakan, yang teman-teman biasa pelajari atau pernah mendengar di YouTube ataupun di tempat-tempat teman-teman mengikuti pelatihan gitu ya, ada istilahnya menggunakan rumus 3355 atau 3535 boleh ya. Apa sih Pak maksudnya 3535 itu biar kita gampang mengingat. Kalau nanti disebutkan angka 3 pertama karena normalnya apa namanya kontraksi jantung itu boleh di mute dulu, teman-teman. Awal dari kontraksi jantung itu diawali dari gelombang P, ya, di mana gelombang P itu kalau dikatakan normal, tinggi dan lebarnya harus 3 kotak kecil, teman-teman, gitu ya. 3 kotak kecil. Nah, ini dapat 3 angka yang pertama. Yang kedua, gelombang QRS, Pak. Gelombang QRS dari mana? Ventricle berdepolarisasi. Normalnya adalah 1,5 sampai dengan 3 kotak kecil atau kurang dari 3 kotak kecil. Atau QRS-nya disebut dengan QRS sempit, Pak. QRS-nya lebar, Pak. Kalau sempit kurang dari 3, kalau lebar lebih dari 3. Selanjutnya, 5 yang pertama dari mana, Pak? 5 yang pertama adalah sebuah interval dari PR. PR interval itu yang tadi saya sebutkan, di mana waktu SA not menuju AV not itu, SA not memberikan impuls ke kedua atrium, lalu masuklah dia ke AV not, nah itu adalah sebuah PR interval. Normalnya adalah minimal 3, maksimal 5 kotak kecil. Bisa nggak pendek, bisa nggak panjang, bisa gitu ya. Itu adalah sebuah keabnormalan dari grafik morfologi interval PR. Lalu selanjutnya gelombang T itu apa Pak? Repolarisasi ventricle di mana normalnya tinggi dan panjangnya 5 kotak kecil. Nah, jadi teman-teman kalau pengen membaca, oh ini normal nih, oh ini sinus nih, oh ini bukan nih. Nah, dari rumus 3535 ini teman-teman bisa melihatnya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Izin Pak, tadi masalah EKG di jantung kanan. Ya, Itu kan posisinya P1 P2-nya tetap seperti biasa yang gambarnya tadi Pak. Kemarin ya saya ini. ada ketemu pasien. Mm-mm. Jadi pasien Ini itu dengan siapa ya kakak ya? eh, Kakak Pak Hairunisa Mak sudah bekerja atau eh, masih kuliah? kerja Pak di IGD. Oke, wah di IG dia udah jagoan dong ini mah. Saya yang Ya, harusnya bertanya.
kemarin itu kan ketemu pasien. Pasiennya awalnya Ya, nggak bilang Pak kalau jantungnya ada di kanan. betul. Terus kita EKG, tapi saya Mm-mm. bingung kok di lead satunya masih negatif, sementara saya sudah melakukannya dengan benar gitu. Terus Mm-mm. Di lead di satu. konsul, ya di lead satunya negatif. Terus kita konsul ke dokter, kita EKG ulang, ternyata pasien baru bilang kalau jantungnya ada di kanan. Jadi ketika kita lakukan EKG, eh, seperti yang Bapak bilang, lead satunya tetap negatif yang digambar. p Mm-mm. satunya di P2, P2-nya di P1, baru Mm-mm. leadnya positif, Pak. Mm-mm. Jadi ada, Yang mm-mm. jadi yang kayak Bapak digambar ini ada kebalik ke pasien itu ternyata. Kalau Yang ini mengikuti, contohnya ya, V1 dan ya V2-nya. betul. Ya itu dibalik baru dia normal, Pak. V1-nya pindah ke sebelah kiri. Iya, Ke sebelah kiri kan? iya, Ya, V2-nya pindah ke sebelah kanan. iya, Pak. Ya, tapi yang bermasalah ada di lead satu. Iya betul, Pak. Lead Di satunya itu lead satu, ekstremitas masih. berarti bipolar ya. Iya betul. Tapi Oke. kalau di posisi ekstremitasnya tetap kita balik kayak di jantungnya ada di sebelah kiri, Pak. Iya. Enggak maksudnya Ekstremitasnya dibalik. ibu tanyakan atau tetap dipasang seperti biasa. Awalnya kita pasang seperti biasa. Mm-mm. Eh, terus seperti yang digambarkan, Pak. Tapi Mm-mm. ekstremitas di kaki kita balik. Ternyata Mm-mm. masih Ini. negatif. Terus Mm-mm. ternyata setelah P1 P2-nya diposisikan seperti jantung kiri, itu Mm-mm. malah normal jadinya EKG-nya EKG-nya ya, dextrokardi normal, ya morfologinya betul. gitu maksudnya. Ya, ya betul Pak. Baik. Baik, Kakak Kairunesa, saya konfirmasi ulang. Tadi yang bermasalah negatif ada di lead satu, betul? Betul. Di lead satu berarti sandapan bipolar, di mana di sini muatannya negatif, di tangan kiri muatannya positif. Iya, Kakak pasang sesuai dengan yang jantung yang ada di sebelah kiri, begitu? ya posisi pertama seperti Seperti itu. ini, Kayak posisi ya, pertama seperti ini. Terus yang dipindah adalah V1-nya dan V2-nya. Nah, dan eh, berpengaruh ke lead satu gitu maksudnya. kan jadi awalnya seperti biasa. Betul. Terus karena EKG di tempat kami itu ada tulisan apa reserval kalau tulisannya kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi EKG-nya akhirnya disuruh ulang kan sama dokter, udah dicek nggak Mm-mm. ada yang salah. Terus Mm-mm. setelah pasiennya bilang jantungnya di kanan, kita Mm-mm. pasang posisinya seperti yang gambar Bapak pertama. Kita kan Mm-mm. ya ternyata masih negatif. Mm-mm. Ekstremitasnya juga kita kita posisikan kebalik. Biasa kan Mm-mm. RA-nya di kanan, ini RA-nya di Betul. kiri. Di kiri. LA-nya kebalikan. Nah, seperti itu Pak. Jadi ternyata Ber- baru Mm-mm. itu hasilnya seperti biasa. Oh, Baru gitu. ya Pak. Nah, inilah kita alhamdulillahnya ketemu dengan Ibu Harinisa untuk pelajaran malam hari ini. Jujur saya belum pernah menemukan kasus yang seperti ini, Bu. Maksudnya yang dipindahkan. Kalau kasus dextrokardinya mungkin pernah. Tapi untuk gambaran yang di unipolar prekordialnya, Ibu pasang seperti yang digambar saya, atau V1-nya pindah ke sebelah kiri, Pak, Bu. Yang lainnya sama Pak, kayak Sama posisinya. kayak gini, Cuman yang ada di gambar P1 ke sekarang. P2, P2 ke P1 Pak. Oh, V1, yang ini dipindah juga, kebalik. Iya, iya, Oke, oke betul. ya. Jadi ini pada dasarnya untuk sandapan yang dextrokardi untuk melihat V3, V4, V5R itu kan tadi di gambaran yang ini nih teman-teman untuk melihat gambaran ventrikal sebelah kanan kalau ada gangguan. Jadi yang dilihat itu V3 sampai dengan V6R. V1, V2 tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau yang saya pernah melakukan di dextrokardi justru saya nggak memindahkan lead ekstremitasnya Bu, disesuaikan dengan pemasangan yang umum. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan yang nanti saya akan coba verifikasi kembali ke dokter spesialis khususnya ya, Ibu. Nanti coba saya tanyakan apakah bisa berpengaruh atau tidak terjadinya morfologi di lead satu yang terbalik ketika ekstremitasnya tidak diganti. Ya, Bu ya, ini menjadi sebuah PR. Tapi Ibu pada dasarnya sudah menemukan jawabannya kan Bu ya, ketika dibalik berarti itu adalah sebuah gambaran yang normalnya pada dextrokardi dalam hal ini gambaran morfologinya positif. Tapi saya menemukan pasien dengan dextrokardi dilakukan pemeriksaan untuk ekstremitasnya
pada ekstremitas yang ini nih ya, sesuai dengan pemasangan yang gambaran jantung ataupun letak jantung yang ada di sebelah kiri. Gak apa-apa, ini menjadi PR buat saya. Nanti saya coba konfirmasi dengan Kak Cita kalau sudah menemukan jawabannya. Terima kasih ya Ibu Horenisa. Saya mendapatkan PR malam hari ini. Nanti saya coba Sama-sama, konfirmasi Pak. ulang. Saya juga Ya. baru ketemu pasien kayak gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama sambil belajar ya. Tapi nanti dalam waktu dekat, insya Allah 2-3 hari ini saya coba konfirmasi dengan atau mencari referensi untuk mengetahui bahwa apakah ada perbedaan di ekstremitas ketika kita menggunakan pemasangan elektroda yang di ekstremitas yang dextrokardi gitu ya, Bu ya. Saya catat pertanyaannya dan insya Allah nanti saya coba konfirmasi ke Kak Cita. Ya, baik. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan ya, teman-teman yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan masuk ke dalam yang rumus yang tadi, yang ini ya, teman-teman yang kita harus pahami. Silahkan saja menggunakan istilah apapun, mau belajar dimanapun silahkan. Istilahnya ada yang suami, ada yang istri, ada yang anak atau apa silahkan saja. Tapi istilahnya belajar EKG itu bagaimana cara kita memahami dengan metode yang kita pahami gitu ya, sendiri dengan cara belajar mandiri. Tetapi menurut pengalaman di webinar yang ini, menurut pengalaman di simposium yang ini harus begini, begini, begini. Tapi kita harus memahami bahwa nilainya 3 kotak kecil itu adalah untuk gelombang P yang normal atau yang sinus gitu. QRS 3 kotak kecil, interval PR 5 kotak kecil, gelombang T juga harus 5 kotak kecil. Istilahnya dirubah juga silahkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gelombang P. Tadi saya sampaikan. Gelombang P ini adalah gambaran proses depolarisasi dari atrium. Jadi ketika kedua atrium memberikan atau membuang darah ke ventrikel kanan ataupun kiri gitu ya, mengalirkan sebuah darah ketika sudah penuh dari vena cava superior, inferior sebelah kanan, ada vena pulmonalis sebelah kanan dan kiri di atrium kiri, lalu dia dialirkan ke ventrikel gitu ya. Normalnya ada kurang dari 12 detik, tingginya kurang dari 0,3 milivolt. Tadi sudah disampaikan, oh ini 3 kotak kecil. Maksudnya gini. Nah, teman-teman yang harus dipahami di sini adalah pemahaman kita mengenai sebuah irama yang sinus. Jadi teman-teman pahami, coba tolong dipahami dan kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke saya. Kalau misalkan ada istilah, dulu juga saya belajar tentang kalau yang dikatakan irama sinus itu ada gelombang P yang diikuti gelombang QRS. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang kurang tepat. Jadi yang dikatakan gelombang atau irama sinus pada gelombang P gitu ya, ini P-nya sinus Pak. Berarti yang dinamakan P sinus itu tinggi dan lebarnya 3 kotak kecil, dia selalu positif di lead 2 karena sesuai dengan aksis jantung dan negatif di AVR. Ini adalah sebuah gambaran atau irama sinus pada gelombang P. Nah, kalau dikatakan diikuti dengan gelombang QRS, itu adalah sebuah tambahan dari gambaran irama yang normal. Gitu ya, teman-teman. Jadi tolong dipahami, apa yang dikatakan irama sinus setiap gelombang P diikuti QRS. Nah, itu bukan pemahaman yang kurang tepat untuk menggambarkan sebuah sinus. Jadi sinus itu atau SA not ketika menghasilkan impuls yang baik gitu ya, dia akan tinggi dan lebarnya 3 kotak kecil dan positif di lead 2, negatif di AVR. Jadi teman-teman kalau dikatakan sinus ya seperti itu. Tinggi dan lebar 3 kotak kecil, positif di lead 2 dan negatif di AVR. Terlepas dia diikuti gelombang QRS adalah sebuah irama yang normal. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kalau interval PR diukur dari awal permulaan gelombang P sampai awal gelombang QRS gitu ya teman-teman. PR segmen gitu ya. Normalnya 0,12 atau 0,20 detik. Di mana impuls SA not di kedua atrium lalu masuk ke AV not ini adalah sebuah gambaran interval PR. Lalu kalau gelombang QRS ada 3. Nah teman-teman. Ada gelombang Q, dia lebarnya kurang dari 0,04 detik. Dalamnya kurang dari sepertiga tingginya R gitu ya teman-teman. Kalau gelombang R itu defleksi positif pertama pada gelombang QRS. Kalau defleksi negatif setelah gelombang R namanya adalah gelombang S gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi normalnya berapa Pak? Kurang dari 3 kotak kecil. Lalu, nah ini teman-teman yang harus dipahami atau harus dipelajari gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang melihat segmen ST itu adalah sebuah awal dari repolarisasi ventrikel. Ada 3 jenis pada segmen ST yang depresi, berarti namanya depresi itu dia mengarah ke bawah. Ada yang namanya upsloping, ada downsloping, ada juga yang horizontal. Nah, jadi teman-teman kalau kita melihat kalau belajarnya di SKA ya, di sindrom koroner akut. Jadi kalau di sini kita tidak pelajari dulu untuk masalah segmen ST, tapi saya hanya menggambarkan saja
ketika teman-teman melihat EKG strip di layar apa tuh namanya bedside monitor ataupun pada saat oh di EKG 12 lead dengan keluhan nyeri dada yang khas iskemik, ternyata si pasien itu ada sebuah gambar ST elevasi. Berarti ada ST elevasi itu ada sebuah injury atau infak akut di otot dari jantung itu sendiri. Karena sumbatan yang sudah menyumbat lebih dari 80%. Kalau depresi itu adalah sebuah kondisi iskemia. Kalau iskemia itu masih ada sumbatan tapi sumbatannya tidak menutup total 100%. Tapi kalau gambaran awal dari segmen ST yang depresi kita juga harus mewaspadai. Ini adalah sebuah awal dari gambaran serangan jantung. Normalnya itu isu elektris segmen ST itu ya. Isu elektris itu sejajar nih. Yang garis putus-putus yang saya ada kursornya ini adalah normalnya dari gambaran segmen ST isu elektris gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kalau gelombang T normalnya gimana Pak? Gelombang T itu ya defleksinya positif. Kalau defleksinya negatif bisa dikatakan juga sebuah iskemik kalau memang dia mempunyai sandapan yang berhadapan gitu ya. Sandapan yang ada temennya istilahnya seperti itu. Atau misalkan gambaran untuk apa sih Pak? Ini adalah repolarisasi ventrikel. Normalnya adalah tinggi dan lebar 5 kotak kecil gitu ya teman-teman. Nah, nilai normal kurang dari 1 milipot di lid dada itu maksudnya ekstremitas kurang dari 0,5 milipot di ekstremitas minimal adalah minimal 0,1 milipot. Jadi kalau teman-teman melihat gambaran dari nilai normal gelombang T itu, oke kita gambarkan saja. Oh ini gambaran yang normal adalah 5 kotak kecil. Kalau defleksinya positif kita nggak terlalu khawatir. Justru yang defleksinya ke bawah yang kita harus curigai. Betul nggak ini adalah ada sebuah kondisi serangan jantung dengan eh, tanda gejala pada kondisi pasien dengan sumbatan di koronea. Nah, kita belajar tentang interpretasi EKG. Sebentar ada telepon teman-teman. Bentar ya, izin. Aduh, mohon maaf sekali. Ayo minum dulu, minum dulu. Maaf ya, tunggu dulu ya. Kalau aku disuruh ngelanjutin aku nggak bisa, Rek. Makanya mendatangkan Pak Firman. Monggo Oke, oke, lanjut, oke. Pak. Maaf Kak Cita, banyak gangguan. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Udah hampir 1 jam aja Kak Cita baru ngomong segini padahal ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam interpretasi EKG ya, teman-teman. Nanti saya kasih gambarannya yang abnormal, yang normal-normal dulu aja. Jadi kalau kita belajar mengenai interpretasi EKG itu kan kalau kita belajar mengenai yang expert di 12 lead, ada tambahannya aksis jantung gitu ya, atau vektor jantung gitu ya. Ada normal dari aksis jantung dan lain-lain. Jujur kalau untuk aksis per aksisan jantung, saya juga masih dalam proses belajar. Tapi dengan menginterpretasi EKG, dengan 5 urutan yang saya pahami, insya Allah ini buat teman-teman juga menjadi sebuah pegangan ketika kita melihat atau membaca sebuah gambaran EKG. Ini juga sudah mewakili gitu ya teman-teman. Jadi kalau pengen dalamnya lagi boleh nanti saya juga sedang belajar dan kita ikut bareng-bareng untuk seminar ataupun pelatihan EKG advance-nya. Tapi kalau untuk yang basic, interpretasi cukup dengan 5 urutan yang ini. Yang pertama adalah tentukan irama jantungnya ritm atau irregular atau irregular. Yang pertama tuh itu gitu ya. Untuk menentukannya kayak gimana Pak? Nanti kita bahas. Yang kedua tentukan frekuensinya berapa sih dia heart rate yang dikeluarkannya gitu ya. Terus sumber pacemakernya dari mana? Tadi kita sebutkan ada sumber pacemakernya dari SA node, sumber pacemakernya dari atrial, sumber pacemakernya AV node, ada juga sumber pacemakernya Purkin cell. Yang keempat adalah tentukan interval PR-nya normal atau tidak gitu ya. Interval PR normal 3 sampai 5 kotak kecil. Dan yang kelima adalah tentukan kompleks QRS-nya normal atau tidak di mana kompleks QRS itu normalnya adalah kurang dari 3 kotak kecil. Oke, kita latihan. Oke, ini iklan, sorry ya. Kita masuk ke dalam simulasi basic EKG interpretation dengan satu lead atau EKG strip gitu ya, teman-teman. Yuk, kita belajar, silahkan. Nah, teman-teman, eh silahkan di unmute juga nggak apa-apa. Mana yang reguler, mana yang irregular, silahkan. Coba. Silahkan yuk sambil dijawab mana reguler, mana irregular. Ayo teman-teman. Yuk, itu Dinyalakan aja sambil mic-nya belajar ya. aja, sambil belajar. Yang atas, Pak. Yang Reguler atas. atas, bawah, irregular, Pak. Oke, gitu ya. Udah ini pinter ya, kelihatan yang mana reguler, mana yang irreguler gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan reguler itu di mana antara jarak
R ke R-nya itu dia sama jaraknya. Bukan berarti Pak harus 4 kotak besar Pak. Tidak. Jadi kalau yang dikatakan kotak besar ke kotak besar nanti teman-teman akan keliru. Tapi misalkan kalau teman-teman pengen melihat gambaran yang reguler atau irregular, teman-teman cukup coba cari kertas yang kosong atau HVS gitu ya, lalu kita tempelkan ke gambaran EKG-nya itu, lalu kita kasih tanda di atasnya antara R ke R-nya, lalu digeserkan. Ketika jaraknya sama itu namanya reguler. Nah, yang ke bawah itu udah jelas dong irregular. Yang reguler itu R ke R-nya sama, irregular R ke R-nya berbeda gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini reguler, ini irregular. Sudah paham kan mana reguler, mana irregular? Selanjutnya kita bahas yang kedua. Kita tentukan untuk menentukan heart rate jantung. Jadi teman-teman tolong dipahami dulu untuk memahami masalah heart rate jantung. Yang pertama itu kalau kita menggunakan rumus yang reguler, yang atas, kita gunakan boleh rumus 300 atau 1500. Tapi teman-teman biar nggak bingung, cukup menggunakan rumus yang 300 saja. Gitu ya. Bukan berarti saya tidak menyarankan yang 1500, silahkan saja. Tapi kalau pengen lebih cepat gampang, memahaminya menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Kalau kita melihat sebuah gambaran yang reguler. Nah, gambaran reguler ini kalau kita saya bilang 1 bit, berarti 1 bit itu ada gelombang P, ada QRS, dan gelombang T. Ini bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Kalau 1 bit itu ada P, QRS, dan T. Nah, kalau kita melihat mana jaraknya yang pas, ini ada di bit 5 ke bit 6. Ada 4 kotak besar. Jadi antara jarak bit 5 R ke bit 6 R-nya ini ada 4 kotak besar. Harus berarti 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Berarti berapa 300 dibagi 4? 75 kali per menit untuk heart rate-nya. Pak, kalau misalkan di bedside monitor atau di mesin defibrilasi kan udah ada angkanya. Ya udah, nggak usah terlalu dihiraukan. Sudah kelihatan angkanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menghitung manual, silakan. Nah, kalau misalkan kita melihat yang irreguler, tidak bisa menggunakan antara jarak R ke R. Akan berbeda antara bit 1 ke bit 2 ke bit 3 gitu ya, karena irreguler. Berarti teman-teman, ambil EKG strip sepanjang 6 detik. Gimana Pak caranya 6 detik? 1 detiknya ada 5 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 bit. Berarti kalau dikali 6, berarti ada 30 gitu ya. 30 kotak besar ini adalah 6 detik gitu ya teman-teman. Hitung jumlah QRS-nya ada berapa. Ini saya sudah ambil 6 detik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal dikalikan dengan konstanta atau rumusnya 10. Berarti 100 kali per menit gitu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, yang lainnya Bisa. gimana? Sudah bisa dipahami cara mengukurnya? Bisa. Bisa ya. Luar biasa, dari 995 orang yang menonton gitu ya, yang ikut Zoominar sudah bisa semua, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita mulai latihan. Yuk, saya minta dari 95 orang ini di-unmute semua biar sama-sama kita belajar. Kalau nanti ada yang kurang tepat, berarti teman-teman akan kita pelajari lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jangan salah, jangan takut untuk salah. Pertama adalah kita tentukan iramanya. Coba reguler atau irregular. Mau di room chat silahkan, mau di unmute silahkan. Silahkan, iramanya reguler atau irregular. Reguler. Reguler. Suaranya yang kenceng. Kalau kayak gitu kayak orang lagi hipoglikemia. Reguler banget. Reguler. 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 Oke. Reg- Reguler. Oke, siap. Luar bioskopnya. Bioskopnya di luar. Oke. Sekarang kita lihat frekuensi jantungnya berapa kali. Kita lihat bit yang sama. Coba. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6. Nih bit 5, bit 6 ke bit 7 nih jaraknya sama nih. Ada berapa kotak besar? 4. 4. 4. Ya, kurang Empat. semangat. Empat. Hipoglikemia 4. Berarti 4. pakai rumus berapa? 300 dibagi 4. Berapa frekuensi jantungnya? 75. 75. 75. Oke, pinter ya. Luar biasa emang ya. Oke, sumber pacemakernya dari mana? Coba. Sumber pacemakernya. Sumber pacemakernya dari mana sumber pacemakernya? SA node, AV Anot. node, SA atrium, node. ventricle. Hah? S anot. Kenapa Kakak Mutia menyebut SA node? Coba Kakak Mutia silakan yang luar bioskop. Kakak Mutia Asyla. Asyap. Coba sumber pacemakernya dari SA node kenapa? Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau teman-teman nggak bisa menjawab berarti sia-sia dong yang saya jelaskan. Diam semuanya. Sumber pacemakernya dari mana? Karena
Gelombang P-nya diikuti dengan gelombang jantungnya 60 sampai PQRS. 100 kali. Oke, luar Pas biasa isi. ya. Jadi nggak kalau dikatakan sumber pacemaker ini dari mana? Dari SA Node, Pak. Nggak usah panjang-panjang jawabnya. Gelombang P-nya defleksinya positif, Pak. Lebih tinggi dan panjangnya 3 kotak kecil. Nah, itu cukup gitu ya. Atau dalam 12 lead ada positif di lead 2, negatif di AVR. Cukup itu adalah sebuah irama yang sinus untuk gelombang P-nya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Oke, saya jawab, saya tanya sendiri ya. Oke, gelombang QRS-nya kecil, dia sempit, 3 kotak kecil, interval PR-nya juga pasti sama. Ini adalah sebuah irama sinus ritem gitu ya teman-teman, karena heart rate-nya 75 kali per menit. Gimana, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa atau enggak? Enggak atau makin puyeng? Bisa, Pak. Oke, mantap. Luar bioskop ya. Teman-teman yang lain gimana? Bisa bisa dipahami sampai sejauh Insya ini? Allah Bisa, bisa, Insya Bapak. Allah Iya, baik ya. Insya Allah. Nanti kalau seandainya nggak bisa, saya ulang dari materi UKOM kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain irama sinus atau sinus ritem gitu ya, ada juga yang namanya sebuah aritmia atau disritmia. Apakah itu aritmia? Nah, ini juga teman-teman sebenarnya nggak harus belajar banyak. Tapi karena saya diminta sama kakak admin Kak Cita, jadi saya ajarkan ke rekan-rekan. Aritmia atau disritmia adalah apa sih, Pak? Jadi gangguan denyut jantung yang ditimbulkan oleh gangguan pengeluaran atau pembentukan impuls maupun gangguan sistem hantaran ataupun konduksi atau keduanya. Kalau misalkan gangguan pembentukan impuls ya dari SA node atau dari AV node. Kalau gangguan hantaran bisa dari SA node menuju AV node, bisa juga dari AV node menuju Purkinje cell gitu ya, teman-teman. Nah, jangan pusing dan jangan bingung, kita tinggal tentukan saja ini irama aritmia atau bukan. Kriterianya tuh seperti apa? Nah, yang pertama teman-teman, kalau yang dikatakan aritmia, ya sekali lagi saya akan sampaikan, kalau yang dikatakan aritmia, apabila sumber pacemakernya bukan dari SA node, berarti dari AV node, atrial, dan Purkinje cell. Nah, itu dan namanya sebuah aritmia. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Baik, kita Bisa, Pak. lanjutkan. Yang kedua, apabila heart rate-nya kurang dari 60 atau lebih dari 100 kali per menit, ini adalah sebuah aritmia. Contoh, saya sebutkan nih iramanya. Irama pasien mengalami sinus bradikardi 50 kali per menit. Ini irama distri aritmia atau irama yang normal atau irama yang ritm atau irama yang sinus. Ayo, Arrhythmia. katanya bisa. Aritmia. Aritmia, Pak. Aritmia, tapi dia keluarnya dari SA node. Kan gelombang P-nya positif, di lead 2 negatif di AVR, heart rate-nya tapi 55 kali per menit, tapi dari SA node. Iramanya sinus. Ini aritmia atau bukan? Coba sinus bradikardi 55 kali per menit. Bukan. Bukan, oke, berbeda, berubah lagi jadinya. Yang tadi aritmia sekarang bukan. Sekarang saya ganti deh pertanyaannya. Kalau heart rate-nya 120 kali per menit tapi sinus takikardi, itu aritmia atau bukan? Bukan. Aritmia. Nah, ada aritmia, ada yang bukan. Kenapa aritmia? Coba jelaskan. Kan dia sinus takikardi. Iramanya dari SA Karena node. karena melebihi impuls normalnya, Pak. Melebihi impuls normal. Kalau yang 55 normal atau aritmia atau sinus? Kalau sinus, gelombang P-nya dari SA node, Pak. Kalau Ya, aritmia kan non SA node. aritmia non SA node. Saya katakan sinus bradikardi. Bu, coba Ibu Hairunisa. 55 kali per menit. Ini aritmia atau bukan? Aritmia, Pak. Aritmia, Ibu Harunisa bukan. Oke, kita simpulkan ya, biar nggak kemalaman nanti selesainya pas mau tahajud ya, jam 3 pagi. Jadi teman-teman yang dikatakan irama yang kurang dari 60 sekalipun itu sinus bradikardi atau lebih dari 100 dikatakan sinus takikardi, ketika dia melebihi dari batas SA node yang memberikan impuls disebut kondisi aritmia sekalipun impulsnya dari SA node. Kenapa? Ini adalah sebuah sistem yang tadi ya, kelebihan dari jantung yang ketiga, conductivity. Ketika ada impuls lain yang dipengaruhi oleh tubuh, misalkan gini, teman-teman mengalami sebuah demam atau sebuah nyeri yang hebat. Ada rangsangan syaraf simpatis atau parasimpatis yang merangsang, yang memberikan impuls kepada SA node untuk memberikan impuls yang kurang dari normal dan lebih dari normal. Tapi kurang dari 150, lebih dari 100, lebih dari 50, kurang dari 60, itu adalah sebuah aritmia.
atau kita sebut aritmianya minor gitu ya, yang tidak mengancam gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan impuls simpatis dan parasimpatis itu ternyata teman-teman kalau kita belajar tentang elektrofisiologi dari sistem sel yang ada di pacemaker jantung itu teman-teman mempengaruhi membuka dan menutupnya kanal-kanal untuk elektrolit masuk dan keluar ke dalam sel. Ya, nggak usah terlalu dipikirin. Ya, tapi ini adalah sebuah kondisi yang normal saja pada kondisi aritmia yang kurang dari 60 atau lebih dari 100 gitu ya, teman-teman, sekalipun dari SA not. Nah, nanti kita sebutkan kenapa seperti itu. Ya, yang ketiga ketika ada sebuah abnormal konduksi sistem dan yang keempat abnormal velocity. Velocity adalah kecepatan konduksi. Biar nggak pusing, saya jelaskan apa itu aritmia dan aritmia. Apakah mengancam? Tentu tidak, gitu ya, teman-teman. Kalau dikatakan sebuah aritmia yang minor. Itu seperti yang tadi Ibu Hairunisa dan teman-teman yang lain. Jadi kalau aritmia minor itu sinus bradikardi asimptomatik dalam arti tidak ada gejala atau gangguan secara sistemik gitu ya. Dikatakan aritmianya minor berarti sinus bradikardi itu aritmianya minor karena pencetus yang lain nyeri gitu ya. Kondisi misalkan panas gitu ya tapi lebih ke takikardi gitu ya, teman-teman. Nah, ada juga aritmia itu yang kedua, ada namanya aritmia mayor. Nah, kalau aritmia mayor sudah jelas bukan dari SA not, gitu ya. Bisa dari atrial, bisa dari ventrikel, bisa dari AV not. Dan yang terakhir nih, kalau teman-teman nanti Kak Cita memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk sharing dengan rekan-rekan, kita belajar mengenai aritmia letal atau aritmia yang mengancam nyawa. Ada 4 aritmia yang mengancam nyawa, ada yang tahu apa aja? Coba. Yuk, yang bisa jawab dapat ini pahala. Ventricle takikardi tanpa nadi, Pak. Satu. Terus yang kedua, Ventricle fibrilasi, asistol, terus PA. sistol dan PEA. Ada yang lain teman-teman bisa menjawab? Coba yang lain. Cukup 4 atau ada 5 atau ada 6 atau ada 7? Setuju atau sepakat? Boleh diketik di komentarnya. Kalau sepakat, sepakat Pak. Kalau kurang jelas Pak, tolong dijelasin gitu. Gimana? Sepertinya Ayo, sudah mana mulai. suaranya? Somnolen semua ini, Pak. Biasanya tuh kalau jawaban Ukom itu cepat banget jawabnya A, B, C, D, E gitu ya. Cepat, tapi kalau ditanya ini kok agak agak ini takutnya kurang menarik gitu Kak Cita. Saya baru diundang pertama kali sudah tidak menarik jadi nanti kesannya wah kurang kurang bagus dong. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini ya. Oke, tolong jelasin Pak apa yang perlu dijelaskan. Oke, jadi aritmia letal itu aritmia yang mengancam nyawa. Yang pertama ada sebuah asistol iramanya. Yang kedua ada sebuah kondisi PEA. Kenapa dikatakan kondisi PEA? Nanti kita belajar di lain waktu. Dan yang ketiga ada sebuah namanya ventricular tachycardy gitu ya. Tapi nggak ada nadi. Ada sebuah ventricular fibrilasi. Nanti kita belajar. Kita belajar yang minor dan mayor dulu ya. Oke ya, seperti mau paduan suara. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Gimana teman-teman? Oke, Siap, belajar Pak. latihan, siap Siap, ya. Baik ya. siap, Pak. Luar Siap, bioskop ya. Pak. Oke, cara membaca EKG lead panjang sama lead 12 lead itu pada dasarnya sama aja, teman-teman. Dengan kecepatan kalibrasinya kita standar perekamannya 25 mm per detik, kalibrasinya 1 milivolt ya. Kalau teman-teman melihat tuh di gambar EKG itu ada screen-nya, ada layarnya. Nanti dilihat aja di situ. Di situ tuh kalibrasinya kita bikin otomatis, pencet aja klik 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 gitu ya. Ada yang minta kurang dari ini atau ada yang minta yang lebih gitu ya, tergantung dari nanti dokter untuk menilainya sebuah gambaran atau kecurigaan tentang apa. Tapi normalnya adalah seperti ini ya. Lalu, nah itu tadi yang gambaran-gambarannya ini ya, 1 mm 0,04 detik adalah satu kotak kecil, 5 mm 0,20 detik adalah 5 kotak kecil, satu kotak besar, 25 mm 1 detik adalah 5 kotak besar gitu. Ini yang perlu di teman-teman pahami. Lalu fungsi lead 2 panjang itu yang akan kita pelajari sampai dengan nomor 3 aja dulu ya. Identifikasi irama, mengidentifikasi pacemaker, dan menghitung heart rate. Yang saya kasih blok warna hijau ini untuk advance ya. Bagaimana cara kita mengetahui sebuah ekstrasistol, mengidentifikasi sebuah blok atau irama, mengidentifikasi sebuah WPW sindrom. Ya, nanti kita belajar. Tapi ini aja dulu teman-teman, 1 sampai 3 aja. Kalau soalnya banyak lumayan agak ngebul ya. Oke, baik kita mulai latihan. Yuk, kita sama-sama di unmute atau boleh diketik di room chatnya silahkan. Kita pertama untuk gambaran yang pertama muncul, ini sebuah iramanya reguler atau irreguler. Silahkan, yuk.
Yuk, latihan yuk. Reguler. Reguler, Pak. Reguler. Oke, baru 3 yang jawab. Reguler atau irreguler, silahkan. Reguler. Reguler, Pak. Reguler, Pak. Oke, reguler ya. Kalau reguler, oke kita sepakati ini adalah sebuah irama reguler ya. Baik, kita hitung frekuensi jantungnya. Yuk, sama-sama kita hitung yuk. Belajar yuk. 50. Ayo, coba dijawab. Sama ini anggap aja lagi ukom. Heart rate-nya berapa? Kalau pakai kotak besar antara R ke R-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dibagi 50. 6 berapa? 50. 50. Oke, pintar. Ya, mana ini keluar ya. Nah, sumber pacemaker-nya dari mana, teman-teman? Atrial, SA node, AV node, Purkinje, coba. SA node. SA node, buat Kakak Heronisa. Yang lain dong, yang lain. Ada 920 orang yang nonton, yang bergabung di Zoominar. Yuk, dari mana yuk? SA not, Pak. Nah, gitu semangat. Ya kan? SA node, Pak. Karena gelombang P-nya positif, Pak. 3 kotak kecil, tingginya 3 kotak kecil. Ya. Interval PR-nya normal nggak? Coba interval PR awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. 1, 2, 3, 4, 5. Normal nggak? Normal, Pak. Normal gitu ya. Normal. Normal iya dong. Oke, normal. Gelombang QRS-nya sempit atau lebar? Gemuk atau kurus? Sempit. Buncit. Sempit. Gelombang sempit atau lebar? Sempit. Sempit, Pak. Oh, sempit. Oke ya. Sempit, Pak. Jangan marah sempit, Pak. Jangan ya. Oke, sempit ya. Oke, baik. Berarti gelombang namanya apa? Reguler 50 kali per menit, pacemakernya SA node, interval wear normal. Berarti namanya apa? Sinus bradikardi. Sinus bradikardi. Baik, semangat dong yang luar bioskop semua. Ini adalah sebuah irama sinusitis ya atau sinus bradikardi. Oke, teman-teman. Lagi latihan soal lagi atau enggak? Lanjut, Pak. Lanjut, baik kita lanjutkan. Baik, nih teman-teman silahkan. Irama reguler atau irreguler? Irreguler. Irreguler. Pak. Dari kakak spontan. Ya, kakak Dinda reguler apa irreguler? Reguler, Pak. Reguler. Irreguler, Pak. Reguler atau irreguler? Soalnya ada dua nih. Coba dilihat lagi. Reguler, Pak. Kalau lihatnya di TikTok, saya bisa pahami itu ya. Kakak siapa nih? Irreguler, kakak Zelaura ya. Coba berarti teman-teman kita pahami dulu ya. Kita kasih tahu dulu teman-teman biar memahami bahwa banyak yang menjawab ini adalah soal irama yang irreguler. Coba tunjukkan ke saya di mana letak irregulernya. Kalau teman-teman menilai sebuah irama yang irreguler, menentukan sesuai dengan kotak besarnya, itu kan tadi saya sampaikan. Jangan membuat konsep reguler dan irreguler harus sama kotak besar dengan kotak antara R ke R-nya tidak. Tidak ya teman-teman. Tapi antara jaraknya itu sama enggak? Gitu. Untuk menentukan jaraknya itu kayak gimana? Ambil kertas kan saya bilang tadi ya. Ambil kertas yang kosong, tempelkan di gelombang R ke R-nya. Misalkan R1, R2, R3 dikasih titik di atas lalu geserkan ke sampingnya. Kalau jaraknya sama itu namanya reguler. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya, aku cek pakai kertas sama Pak, jadinya reguler. Nah, begitu ya Kakak Dea, luar bioskop ya. Frekuensinya sekarang berapa Kakak? Frekuensinya 150. 750, 150. 150 ya kurang kenceng gitu ya, kurang kenceng. Kalau udah malam gini agak-agak kurang soalnya ya. Oke, 150 kali per menit. Nah, sekarang sumber pacemakernya dari mana Kakak? SA node, atrial, AV node, Purkinje. SA node. SA node. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama, oke ya, biar cepet katanya samain aja Pak lah dari SA Not, oke ya. Ini adalah irama dari SA Not. Interval PR-nya gimana? Normal atau tidak? Normal itu 3 sampai 5 kotak kecil. Normal, Normal, pinter ya. Oke, terus selanjutnya gelombang QR-nya sempit atau lebar?
Kurus atau gemuk? Sempit. Sempit, Pak. Ya, namanya juga QRS yang normal. Berarti apa namanya? Reguler Sinus 150 kali per menit dari SA not. takikardi. Sudah jelas dong. Sinus SA sama dengan sinus. Takikardi. Sinus Takikardi. takikardi, pinter. Ya, teman-teman. Nanti saya jelaskan kalau kita lebih dalam lagi membaca ini apakah ada sebuah sinus takikardi atau bukan. Ada tambahannya sebetulnya di sini ya. Tapi saya nggak ajarin dulu biar teman-teman nggak pusing. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang iramanya reguler atau irreguler? Irreguler. Irreguler. Itu dong semangat 47 ya. Yang luar bioskop ini kakak dari bimbelnya kakak Cita ya. Oke, namanya irreguler Pak. Oke ya, irreguler. Terus frekuensi jantungnya berapa kalau irreguler? Iya, kalau frekuensi jantung bukan 50. kotak besar yang diukurnya. Tapi 6 detik. Berapa? 50. Ada yang lain? Oh, 60 sampai 100. 60 sampai 100. Coba kita 50, hitung ada berapa? Pak. 50. Jadi gini teman-teman. 50, Pak. Oke. Itu ada 5. Itu ada 5, 50. jadi 5, 50 gini ya teman-teman. Jangan kita ini apa namanya bersitegang ya. Jadi kita tentukan dulu ya. Pertama, kalau yang saya sampaikan kalau irama yang irreguler berarti antara jarak RQR-nya nggak sama, kita ambil EKG dulu 6 detik. 6 detik itu berapa Pak? 30 kotak besar. Kalau kita ngitung satu-satu kelamaan. Jadi kita hitung dulu aja 1 detik 5 kotak besar. Di kertas EKG itu setiap 5 kotak besar akan ada garis warna pink nih, muncul satu ini tandanya 1 detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Ini namanya sudah 30 kotak besar atau 6 detik. Ya tinggal ada berapa jumlah R-nya yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 10 jadi 50 kali per menit. Paham ya? Oke, gelombang P-nya sinus atau bukan? S anot atau bukan? Ayo, gelombang R-nya S anot bukan? Gelombang P-nya. Yuk, bisa yuk. Bukan. Bukan, oke. Dari sinus, Pak. Dari sinus. Yang lain? Kalau bukan dari mana dong, gitu ya teman-teman. Ini kalau ini diperbesar, ini adalah sebuah irama dari S anot, gitu ya, dari sinus, gitu ya, dari S anot. Karena ini panjang dan besarnya 3 kotak kecil dan kita bisa melihat di lead 12 leadnya, positif lead 2, negatif di AVR, gitu ya. Interval PR-nya ini kelihatannya agak memanjang sebetulnya ya, tapi 1, 2, 3, 4, 5. Maksimal dia interval PR-nya 5 kotak kecil, gitu ya. QRS-nya sempit atau lebar, teman-teman? QRS-nya kurang dari 3 kotak kecil atau Sempit, lebih? Pak. Sempit. Sempit, Pak. Sempit, ya oke. Kalau QRS-nya sempit, Pak, normal gitu ya. Berarti namanya apa, teman-teman, iramanya? Sinus Irregular, Ares. sinus Ares, luar biasa. Ada yang lain? sinus Ares. Sinus Ares. Ares. Sinus Ares. Teman-teman, Ares itu apa sih? Maaf, Pak. Sinus aritmia, Pak. Sinus aritmia atau sinus Ares? Aritmia. Karena kan tidak normal, Pak. Iya, oke ya. Iramanya irreguler sudah jelas gitu ya. Frekuensi jantungnya berapa? 50 kali per menit. Ini sebuah bradikardi ya. Tapi dia irreguler, Pak. 3 kotak kecil gitu ya. Kalau dikatakan sinus Ares itu namanya juga Ares. Ares itu apa sih? Kerja. Berhenti, bukan bekerja, berhenti ya. Kalau Ares itu berhenti, teman-teman. Jadi kalau berhenti bekerja Pak gitu itu namanya resign gitu ya bukan sinus Ares. Jadi kalau kalau ada gambaran Ares itu baik nah ada istilahnya ada gangguan sinus blok atau ada sinus Ares gitu ada sinus SA blok gitu ya teman-teman. Ada gelombang P yang tidak diikuti QRS lalu ada gelombang P lagi itu namanya sebuah sinus Ares. Kalau ini kan P QRS T P QRS T ada tapi iramanya irreguler namanya sinus aritmia gitu ya teman-teman bisa dipahami rekan-rekan yang luar bioskop ini malam Selasa yang masih begadang. Siap, Siap, Pak. Pak. Gas. Siapa? Kita lanjutkan atau cukup? Lanjut, Pak. Pak. Mantap ya luar bioskop sekali teman-teman yuk kita lanjutkan nih
Ayo, sekarang iramanya reguler atau irreguler? Reguler. Reguler, Reguler, Pak. Pak. Reguler, Pak. Reguler, Pak. Reguler. Pak, Frekuensi jantungnya udah kebuka. Frekuensi jantungnya berapa kali? 50. 50. 50 udah kelihatan orangnya. Pencet deh. Emang luar bioskop teman-teman ini ya. Terus, oke, selanjutnya sumber pacemakernya dari mana? SA Not bukan? bukan. Bukan, Pak. Kan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Berarti dari mana? Avenot. Ada yang sebut Avenot. Ada yang lain lagi. Dari mana? Tapi Avenat, Pak. Avenot, teman-teman, ini melihat sebuah bukan irama yang dari S anot ya, di mana bukan irama dari S anot itu tandanya tidak ada gelombang P ya, teman-teman. Ini yang perlu dipahami dulu. Ini bukan sebuah irama sinus. Jadi PLN-nya udah meninggoy, teman-teman ya, udah mati, udah rest tuh apa S anotnya. Ya, ini bisa dipahami tidak ada gelombang P. Berarti kalau morfologi, nih perhatikan kalimat saya, ketika morfologi gambarannya tidak ada gelombang P, atau ada gelombang P-nya kebalik tapi sebelum QRS tepat nempel di sini, atau ada gelombang P-nya muncul setelah QRS, itu adalah gambaran dari avenot atau gelombang jantung listrik apa namanya pacemaker jantung yang kedua. Tetapi karena ini disebut dengan avenot, dia impulsnya masih masuk ke dalam avenot. Di mana di dalam avenot ini masih bisa ditahan sebelum masuk ke ventricle. Tandanya ada gelombang QRS yang masih sempit. Berarti kalau sebutan irama dari avenot, sebutannya irama apa, teman-teman? Junctional. Junctional. Bioskopnya di luar Kakak Rika ya, luar bioskop junctional. Sebuah junctional karena iramanya dari avenot. Interval PR-nya bisa dihitung nggak, teman-teman? Interval PR. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Dari mana interval PR bisa dihitung? Gelombang P-nya ada nggak ada? PR-nya dari mana? Gitu ya. Kalau kata Pak Mo, Fadil Zaidi gitu ya. Dari mana interval PR-nya? Gitu, teman-teman. Ya, bisa dipahami? Bisa dihitung nggak interval PR-nya? Nggak bisa, Pak. Nggak ada gelombang P, Pak. Tidak, Pak. Pak, nggak ada Nggak Iya, gelombang P. diawali jadi dengan nggak bisa gelombang P, Pak. Nggak ada gelombang P-nya, terbioskop Pak. memang ya. Jadi karena tidak ada gelombang P ya nggak bisa dihitung Pak. Gitu kan kalau PR interval itu awal gelombang P sampai awal QRS. Awal gelombang P sampai awal QRS itu menandakan ada impuls dari S anode. Ini yang nggak ada gelombang P ya nggak mungkin dia muncul dari S anode gitu teman-teman kan sudah jelas dari AV node. Nah sekarang kita lihat QRS-nya sempit atau lebar, gemuk atau kurus. Sempit. Lebar. Nah, Sempit. yang mana? Oh ini mungkin yang Sempit. dilihat ini gelombang T guys ya. Kalau QRS yang ini nih ya teman-teman, ini gelombang Sempit. QRS ya, sempit. Berarti Sempit. namanya apa? Sempit. Kalau disebut dari Aveno tadi disebut junctional, heart rate-nya 50 kali per menit. Namanya apa? Junctional rhythm. Junctional akselerasi, Pak. Junctional akselerasi. Yang lain 50 kali per menit loh teman-teman. Junctional rhythm. Junctional rhythm. Ada yang lain? 50 kali per menit kenapa dikatakan rhythm? Ayo, dijawab. Nggak apa-apa ditulis aja di kolom komentar, nggak usah malu. Kan sama-sama belajar ya. Ayo, ayo, ayo. Dicoba, ayo. Jadi apa jawabannya? Dijawab dulu teman-teman. Heart rate-nya 50 kali per menit sudah kejawab tuh, gampang banget. Jadi, junctional. Junctional rhythm, Pak. Karena 40 sampai 60, Pak. Oke, junctional rhythm. Ya, ini adalah sebuah irama junctional rhythm. Nanti saya jelaskan kenapa rhythm. Ya, kita jawab soal selanjutnya. Nah, ini iramanya apa? Reguler atau irreguler? Reguler. Reguler. Pak. Heart rate-nya ini Reguler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 300 dibagi 11 berapa? Ayo, ambil kalkulatornya. 27, Pak. 27. 27, pinter. 27, Pak. Apakah iramanya ada dari S anot, ada gelombang B yang terlihat? Kata Dora Tidak. begitu. Tidak, Pak. Dari Ya, berarti ini irama avenot atau irama ventricle? Avenot. Kenapa dikatakan Avenot. avenot, Ibu Hairunisa? Karena
Karena QRS-nya tidak masih ada sempit. gelombang P, Pak. Oh, Iya, QRS-nya masih sempit. Kalau QRS-nya masih sempit, heart rate-nya 20 kali per menit, 27 kali per menit, namanya apa? Masih di Avenot, namanya junctional. Jadi junctional apa? 27 kali per menit. Junctional berarti Junctional bradikardi. Ya, junctional bradikardi. Ya, pinter. Nih kalau ini heart rate-nya, ini juga sebuah irama Avenot atau sebuah irama junctional, tidak ada gelombang P-nya. Nih kalimatnya absent P waves. Tapi berapa dia heart rate-nya? 1, 2, 3, 4, 4. 300 dibagi 4, 75 kali per menit, Pak. Jadi berapa? 75 kali per menit namanya junctional akselerasi, gitu Si. ya. Nah, kalau misalkan satunya lagi, Pak, namanya junctional takikardi karena lebih dari 100 kali per menit. Gitu ya, teman-teman. Pak, itu kok yang ada namanya retrograde V-wave atau adanya gelombang P yang muncul setelah gelombang QRS dan terbalik. Ini yang dikatakan irama yang memang muncul dari Avenot, ditandai dengan ada gelombang P yang terbalik setelah QRS gitu ya, teman-teman, dan QRS-nya masih sempit. Berarti ini adalah irama Avenot. Nah, yang perlu saya jelaskan kembali ke teman-teman, kembali ke soal yang tadi nih, ya teman-teman, junctional rhythm. Kenapa dikatakan junctional rhythm, Pak? Kan heart rate-nya 50 kali per menit. Setahu saya kalau 50 kali per menit adalah sebuah bradikardi. Betul dikatakan sebuah bradikardi kalau iramanya muncul dari S anode. Misalkan iramanya sinus gitu ya, ada gelombang P-nya. Berarti heart rate-nya 40 sampai 100. Tapi karena dia irama iramanya adalah Avenot, tidak ada gelombang P-nya. Kalau Avenot itu menghasilkan impuls berapa? 40 sampai 60. Karena ini muncul nilainya 50, berarti betul irama junctional rhythm. Jadi ini adalah sebuah irama yang rhythm untuk kondisi Avenot junctional. Jadi kalau teman-teman menilai sebuah gambaran atau irama dari Avenot, ikuti hitungan Avenot gitu ya. Kalau ngukurnya dari S anode, ngikuti S anode 60 sampai 100. Kalau dari Avenot, ikutin Avenot. Nah, kalau misalkan junctional bradikardi kurang dari 40. Junctional lebih dari 60, namanya akselerasi kurang dari 100. 60 sampai 100. Kalau dikatakan takikardi, sudah pasti lebih dari 100. Namanya junctional takikardi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Sepertinya Pak. sudah banyak yang keluar karena puyeng sepertinya ya harus dikasih kopi dulu nih biasanya disawer kopi baru melek lagi ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, oke nih kita sebutkan teman-teman iramanya reguler atau irreguler. Reguler, Pak. Reguler reguler. pintar. Ya, sekarang frekuensi jantungnya Reguler, berapa? Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak besar. 300 dibagi 9 kotak besar. Ada berapa? 33. 33 atau 34 atau 35 kali per menit ya. Oke, sumber pacemakernya S anode bukan? Bukan. 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 Avenot bukan? Bukan. Avenot. Avenot. Oke, tadi yang saya sampaikan, ingat teman-teman, kalau impulsnya muncul dari Avenot, sekalipun tidak ada gelombang P-nya, QRS-nya masih sempit. Ini QRS-nya sempit apa lebar? Oh, lebar, Pak. Lebar, Pak. Lebar, lebih dari 3 kotak Lebar, kecil. Pak. Apakah dari Avenot? Dari ventricle, Pak. Coba yang lain dari mana? serabut Purkinje. Ya, dari serabut Purkinje atau dari ventricle. Ingat ya, tidak ada gelombang P bukan esanot. KRS-nya sempit, KRS-nya lebar bukan dari Avenot. Berarti ini KRS-nya lebar dari serabut Purkinje. Gitu ya, teman-teman. Nah, interval PR-nya bisa dihitung nggak interval PR? Tidak. Tidak, pintar. Tidak. Gelombang KRS-nya bisa dilihat lebar atau sempit? Lebar. Lebar. Dia iramanya reguler 35 kali per menit, sumbernya dari Purkinje. Jadi iramanya apa namanya? Idioventricular rhythm, Pak. Nah, ini adalah sebuah irama idioventrikuler ya atau sebutan irama dari serabut Purkinje atau dari Purkinje gitu ya. Namanya irama idioventrikuler. Kenapa dikatakan ritme, Pak? Karena kan kok dia 35 kali per menit dikatakan ritme karena munculnya dari Purkinje. Ingat Purkinje berapa heart rate-nya? 20 sampai 40. Berarti ini masuk ke dalam irama ritmenya idioventrikuler atau irama ritmenya Purkinje karena masih di antara 20 sampai 40 kali per menit. Bisa dipahami teman-teman?
Bisa. Pak. Oke, bisa, Bisa, Pak. pinter. Ya, oke. Kalau ini namanya apa? Reguler apa irreguler? Reguler. Reguler, pinter. Ya, frekuensi jantungnya berapa kali per menit? Ini dua kotak besar, 300 dibagi dua kotak besar, berapa? 300 dibagi dua, 150. 150 kali per menit, pinter. Terus interval 150. PR-nya berapa? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Tidak Sumber ada, Pak. pacemakernya dari mana? Ingat, ada gelombang P enggak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. PS-nya lebar apa Ada. sempit? Lebar. Bar. Lebar. Berarti irama lebar itu dari mana, ingat? Wilkinson. Purkinje. Namanya sebutannya apa? Cancel. Namanya apa? Kalau Purkinje? Takikardi ventricle. Iya, kalau kita sebut irama dari Purkinje, bisa kita sebut ini adalah sebuah idioventrikuler takikardi atau famousnya di atau nama-nama kerennya gitu ya teman-teman, dinamakan sebuah ventrikular takikardi monomorfik. Kenapa monomorfik? Nama grafiknya sama gambarnya, gitu ya. Oke, bioskopnya di luar ya. Selanjutnya, yuk nih. Ini namanya ventrikular takikardi juga, tapi polimorfik. Kenapa polimorfik? Jelas gitu ya. Gambarnya nggak sama semuanya. Ada yang rapat-rapat, ada yang lebar-lebar gitu ya. Jaraknya beda-beda. Atau teman-teman ini apa namanya? Hanya untuk sekedar pengetahuan saja, nggak terlalu dipikirkan. Ada juga irama VT polimorfik dengan jenisnya torsade de Pointes atau torsade de Poing sebutannya gitu ya. Ini adalah sebuah kegawat daruratan jantung juga gitu ya. Ini nggak usah dibahas dulu biar teman-teman nggak puyeng ya. Oke, selanjutnya, nah ini iramanya reguler atau irreguler? Irregular, Pak. Irreguler. Frekuensi jantungnya berapa kali per menit? Nggak bisa dihitung Pak, ini mah gitu ya. Sumber pacemakernya dari mana? Ini lebar apa sempit? Ini QRS nih teman-teman. Biarpun Lebar. begini dia QRS. Lebar. Lebar ya, sel Purkinje. Berarti ini iramanya apa kalau boleh tahu? Fibrilasi ventricle. Oke, ventrikular fibrilasi ya, teman-teman luar biasa ya. Atau VF ini yang kasar, ini yang halus. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sudah dipahami atau belum untuk yang basic terlebih dahulu? Saya nggak bahas banyak. Ada yang namanya atrial fibrilasi, atrial flutter, ada sebuah SVT, nggak usah dibahas dulu. Kita belajar yang basic terlebih dahulu. Teman-teman ada yang mau didiskusikan nggak? Silahkan saya kembalikan ke kakak moderator admin, kakak Cita. Silahkan. Yo, sambil ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Yuk, Pak, teman-teman izin ada yang mau bertanya, ditanyakan? Pak. Izin bertanya, Pak. Berarti Silahkan. perbedaan jangsional sama idioventrikuler IRS-nya aja ya, Pak ya. Dari siapa Kasih, ini? Pak. Dari Aldo, Kepulauan Riau, Batam, Pak. Oke, perbedaannya antara idioventrikuler dengan sebuah irama apa tadi namanya? Eh, Jangsional ya. Oke, ya kita bisa lihat ya di sini ya, teman-teman. Sudah ada belum gambarnya? Sudah. Oke ya, gini-gini teman-teman. Kita melihat dulu ya. Kalau kita melihat sebuah sel pacemaker. Nah, gini, yang sel pacemaker yang normal aja dulu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat sebuah irama yang normal gitu ya, disebut dengan contohlah sinus bradikardi. Jadi kalau misalkan teman-teman, nih saya gambarkan sebuah jantung. Jadi ketika jantungnya itu impulsnya dari SA node nih, impuls SA node memberikan sinyal nih. Sinyal mengeluarkan impuls nih, cikal bakal denyut jantung. Cerak, dia mengeluarkan impuls dari SA node, maka dia berdepolarisasilah atrium. Kedua atrium berdepolarisasi menghasilkan gelombang P. Berarti ini memang betul dari S anode dikatakan sinus, di mana apa namanya positif di lead 2, negatif di AVR. Gitu ya teman-teman. Ini adalah irama yang sinus atau irama yang muncul dari S anode. Tapi kalau tidak ada gelombang P, karena gelombang P dihasilkan dari S anode, gitu ya teman-teman, makanya gelombang P-nya tidak ada, hilang. Siapa yang akan menggantikannya? Bisa ventricle, bisa avenot, tergantung kita melihatnya. Ada nggak gelombang P? Kalau ada Pak, tapi runcing dan interval PR-nya pendek. Nah, itu kemungkinan gambaran dari atrial. Tapi kalau ada Pak, gelombang P-nya terbalik dan nempel dengan QRS, itu adalah gambaran sebuah jangsional. Kalau misalkan contoh ya, yang ini nih.
Yang junctional dulu ya. Nih, junctional sebentar. Nih, kalau junctional kan tidak ada gelombang P-nya. Tapi dia langsung QRS. Tandanya ketika QRS-nya masih sempit, teman-teman, impulsnya itu masih nempel ke AV node. Di mana, sorry, ya betul. Impulsnya masih ditahan di AV node. AV node itu akan mendelay. Mendelay itu menahan supaya memberikan kesempatan ventrikel mengisi darah. Ketika ventrikelnya udah keisi darah banyak, lalu dipompakan. Itu namanya velocity atau sistem konduksi dari ventrikel, di mana kecepatannya ada very very fast. QRS-nya masih sempit dan runcing. Itu tanda dari junctional. Tapi kalau misalkan tidak ada gitu ya teman-teman, seperti yang ini nih, P-nya nggak ada, QRS-nya juga lebar, berarti sudah tidak ada penahanan lagi impuls yang dihasilkan atau yang melewati dari AV node. Makanya QRS-nya akan lebar. Ini murni bagian ventrikel saja, bagian bawah jantung saja yang berdenyut. Makanya gambarnya akan lebar QRS-nya. Begitu Kakak Aldo. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Yang lain, Terima teman-teman? kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain mungkin, teman-teman? Gimana, paham nggak? Paham nggak yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan? Khawatirnya teman-teman malah makin bingung belajar EKG sama saya gitu ya. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Nanti kalau nanya ke aku nggak bisa jawab. Nanti saya titipin ke Kak Cita. Kalau ada pertanyaan, sampaikan aja Kak Cita. Ya. Atau nanti habis ini kita belajar tentang cardiac arrest management. Nah, itu akan lebih memahami lagi algoritmanya, muncul irama dan apa yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana teman-teman bisa memahami sebuah algoritma dan membaca sebuah EKG strip, baik di dalam mesin defibrilator ataupun di dalam bedside monitor, kalau teman-teman tidak memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Kalau memang saya belum bisa, saya pasti jawab belum bisa dan pasti akan saya cari. Dan ini menjadi sebuah PR untuk saya. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Atau Aku udah kasus-kasus pusing. di lapangan gitu, mungkin Ibu Herunisa salah satunya yang kerja di IGD. Jadi sekarang kalau menemukan sebuah irama jantung itu udah bisa menilai dengan 5 interpretasi. Yang ini aja gampang aja 5 interpretasinya itu teman-teman yang kira-kiranya gampang saja yang tadi sudah dipelajari gitu ya. Contohnya yang mana sih Pak? Nah, interpretasi itu mudah teman-teman kalau teman-teman pengen lihat. Yang 5 aja tadi nih, yang 5. Ini yang teman-teman harus paham itu urutannya saja. Nah, iramanya gimana? Reguler atau irreguler? Heart rate-nya berapa gitu ya. Nah, oke, nih yang tadi mana sih? Nah, ini yang dipelajari. Iramanya, frekuensinya, pacemakernya. Kalau ada kelainan-kelainan yang P mitral, P pulmonal, hepatologis itu mah nanti. Yang penting mah dasarnya aja dulu paham. Teman-teman dikatakan, Pak, nanti hepatologis itu kayak gimana sih, Pak? Sedangkan gelombang P normalnya, Q normalnya aja teman-teman belum dipahami. Nah, kita belajar dari yang basic gitu ya. Jadi kita belajar dari yang basic biar nanti pada saat ditanya yang agak aneh, kalau sudah paham biar gampang menjawabnya. Gimana teman-teman ada yang mau pertanyaan saya teman-teman ada yang nyangkut nggak sedikit minimal dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini? Coba gimana? Boleh dong kasih Gimana? responnya. Nyangkut mau. Biasanya kalau di Ukom itu yang muncul tuh gitu loh, Pak. Mana? Dimunculkan gambar, terus Mm-mm, ini tuh irama apa mm-mm. Nama interpretasinya. iramanya. Iya, betul. Nah, Itu yang muncul. betul. Kadang ada beberapa soal Mm. tuh yang ditanyakan 5 step tadi gitu. Setelah Ada step yang contoh pertama soalnya tuh nggak step Kak tadi yang apa. berhubungan sama kardiak EKG ini? Kayaknya aku ada deh, Pak. Tapi harus dicari Nyari-nyari dulu dulu. ya, ya nantilah gampang lah. Heeh. Nanti mah dipersiapkan kalau pas lagi ada cardiac arrest management kita persiapkan karena saya juga sering melihat live-nya Kak Cita atau di teman-teman yang lain di TikTok tuh banyak juga memang sedikit. Contoh-contoh gini aja. Iramanya asistol apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya kalau di UKOM itu nggak mungkin. Betul. Ini adalah sebuah irama atrial fibrilasi rapid ventricular response. Nggak mungkin. Nggak mungkin di UKOM itu karena UKOM itu menyesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan gitu. Kalau misalkan baru profesi nurse, nggak usah suruh nyari yang aneh-aneh, suruh yang normal aja kadang-kadang belum bisa memahami gitu ya. Jadi misalkan dikasih gambaran iramanya, oh baik dikasih irama yang seperti ini. Coba interpretasikan. Ya Pak, misal PE apa tadi yang harus dilakukan? Ya, nanti kalau kakak dia yang bertanya seperti ini, penjelasannya sebetulnya ada di cardiac arrest management. Kalau belajar cardiac arrest management, saya akan bahas tentang PEA.
Karena masih tidak sedikit pemahaman tentang PEA itu salah kaprah Kak Cita. PEA itu teman-teman masih menggambarkan itu sebuah irama jantung. Padahal PEA itu bukan irama jantung. Nah, itu yang harus dipahami. Karena dalam algoritma itu kita harus paham dulu sebutan iramanya. Bagaimana kita bisa mengkaji sebuah algoritma dalam cardiac arrest management, irama yang mengancamnya aja kita nggak tahu. Irama yang normalnya aja kita nggak paham. Gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen paham lagi nih, kalau saya kasih sedikit buka dengan kondisi PEA, yang sering muncul dalam kondisi PEA iramanya kemungkinan besar hampir 80% dari junctional atau dari avenot atau idioventricular dari Purkinje. Jarang terjadi pada kasus sinus atau dari SA node gitu ya. Tapi nanti itu belajarnya. Ini aja dulu. Saya sih pengennya ada diskusi gitu ya. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti ya sudah paham insya Allah. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak udah kita akhiri ya, yuk. Ada yang mau tanya nggak? Boleh? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanya? Kalau semisal teman-teman nanti mau bertanya lebih lanjut, boleh lewat aku nanti Mm-mm. tak sampaikan ke Pak Firman, atau jangan lupa juga buat follow akun TikToknya Pak Firman, namanya Ya, Damar Wijaya Damar Medika. Wijaya Medika. Silakan mampir-mampir aja. Eh, Nanti teman-teman bisa diskusi di sana karena Pak Firman juga sering banget ngadain live TikTok buat bahas-bahas terkait gawat darurat ya Pak ya. Oke, kalau Spesialisasinya teman-teman di gawat darurat. Ya, kalau teman-teman nanti ada waktu, saya mau mengajarkan basic basic to advance airway breathing management, Kak Cita. Waktunya hari Rabu besok ya, hari Rabu besok jam setengah 2 siang sampai jam 4 sore. Kebetulan kita punya manekin yang advance ya, jadi bisa intubasi, bisa pasang OPA, bisa pasang LMA, bisa pasang NPA. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau mau mampir di live-nya Damar Wijaya Medika hari Rabu jam setengah 2 siang. Banyak tuh tadi kita bahas tentang crowing, snoring, gargling gitu ya, snorkeling, diving gitu ya teman-teman kita bahas. Nanti kita bahas tentang itu. Nah untuk EKG ya kalau mau silahkan mampir ya. Nanti teman-teman ke setengah 2 siang hari Rabu kita belajar tentang basic to advanced airway breathing management. Pak gimana sih Hetilsin Lift kan baru ngeliat doang. Kalau besok saya dengan manekinnya. Bagaimana sih jaw thrust? Nah, saya contohkan. Bagaimana cara pasang LMA, bagaimana cara persiapan intubasi yang tadi dengan metode statik dan lain-lain. Kalau EKG tidak ada yang ditanyakan, teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ya, Kak Cita. Kayaknya ngebul deh Pak. Ini otaknya udah panas Pak. Udah bisa Oke, kebaca. Kalau teman-teman udah diem itu berarti udah 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 ya, panas udah pada otaknya. bisa 99,9%. Ini ada yang tanya Pak, bedanya pelatihan BTCLS sama IWS Code Blue itu apa? Baik, teman-teman, saya jawab dulu ya Kak Cita ya. Boleh? Boleh Kak, monggo. Oke, jadi kalau misalkan kalau model pelatihan kebetulan saya juga tergabung di Premergency khusus pelatihan kegawat daruratan yang Code Blue Triage, ACLS, BTCLS, GELS, PALS dan ATLS, teman-teman. Jadi kalau dikatakan Pak perbedaannya BTCLS sama kode biru itu apa? Jadi kalau BTCLS itu istilahnya adalah lisensi utamanya perawat untuk bisa bekerja di rumah sakit gitu kan ya. BTCLS itu belajar tentang apa? Basic trauma, basic kardiak, ya EKG dan cardiac arrest management. Traumanya apa aja, Pak? Airway, breathing, circulation, disability, exposure, Foley catheter, nah initial assessment, mekanisme of injury, apalagi tuh lifting moving, musculoskeletal trauma, luka bakar dan lain-lain, ya kan banyak tuh di BTCLS. Tapi kita belajar yang basic-basicnya terlebih dahulu. Tapi kalau yang dinamakan IWS Code Blue, jadi kenapa sih IWS itu atau Early Warning Scoring System atau Scoring Scale ini berhubungan dengan kode biru? Karena kalau kode biru itu kita mempelajari konsep bagaimana kalau misalkan di rumah sakit teman-teman akan dilatih tentang kode biru. Bagaimana sih mekanismenya kode biru? Bagaimana susunan apa namanya tim kode biru? Apa yang harus dilakukan oleh tim kode biru itu masing-masing mempunyai peran? Apa yang harus dilakukan sama dia? Tapi di dalam kode biru itu akan mempelajari juga basic tentang kardiak, advance tentang kardiak, megacode teman-teman yang belajar apa tuh namanya kalau misalkan gini, pasien ada cardiac arrest di ruangan, tim kode biru reaksi cepat harus sampai kurang dari 5 menit, harus sudah sampai. Nyampe di sana tuh mau ngapain? Nah,
Misalkan oke, pertama pasang monitor, pasang infus dan lain-lain gitu ya. Keluar irama ini apa yang dilakukan, keluar irama ini yang nah itu adalah pelatihan kode biru. Itu tidak mempelajari tentang trauma. Kalau IWS-nya itu apa Pak? Learning Scoring System itu jadi kita mempelajari menilai gitu ya, menilai tanda-tanda vital pasien yang sekiranya gambaran ataupun nilainya normal berapa, nilainya abnormal berapa. Kalau misalkan nilainya normal, terus ada perubahan tanda-tanda vital, perubahan kesadaran dari pasien, terus nilainya meningkat, berarti itu kita sudah warning nih, nilainya sudah tinggi, berarti si pasien ini sudah harus dilaporkan, harus call for help, harus dipindahkan ke ruangan yang intensif. Tapi kalau misalkan belum sempat dipindahkan sudah cardiac arrest, masuk ke dalam kode biru. Tapi kalau misalkan, oh ini RR-nya sudah mulai meningkat, saturasi turun gitu, pasien gelisah, penurunan kesadaran, lapor dokternya oke turunin ICU. Nah, berarti nilai teman-teman menilai sebuah IWS-nya itu menilai scoring untuk kegawat daruratannya sudah baik. Berarti tidak perlu terjadi kode biru langsung masuk ke ICU. Itu ya gambarannya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Kakak siapa nih yang tanya? Oke, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Yo, ada lagi Oh, teman-teman ada lagi? yang Kalau berhubungan tidak sama ada, EKG nggak ada? kita akhiri dulu. Baik, kalau tidak ada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Cita atas waktu yang sudah diberikan untuk saya Sama-sama sharing dengan Pak. rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ya minimal nggak nyampe 50%, Baru get 45,90% Om. itu bisa nempel ke teman-teman gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ilmu yang sedikit yang saya punya Amin. untuk rekan-rekan. Dan buat rekan-rekan yang belum bekerja, mudah-mudahan bisa lulus sesuai waktu, tepat waktu maksudnya, nilainya memuaskan, bisa langsung keterima kerja. Amin, amin. Yang sudah bekerja tetap sukses dengan pekerjaannya dan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Kak Cita. Sekali Amin. lagi Terima saya kasih juga pamit Pak gitu ya. atas waktunya. Betul. Damar Wijaya Medika pamit dari Studio Satu Kota Depok. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. wabarakatuh. banyak Pak. Terima Pak. kasih Bapak. Sama-sama kakak.